Udah ini? Udah. Oke, kita ketemu lagi di Hohoi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Waktu kita kecil, ukuran kepintaran kita tuh diukur sama tai. Benar. Di hal-hal yang sederhana misalnya, Panji mata genditnya mana? Kling, pinter. Sun jauh, pinter. Adek, ya. Pas lihat, wih tainya banyak, pinter. Tainya banyak, pinter. Tapi Anies Baswedan kemarin ke podcast gue. Akhirnya podcast dah tuh. Podcast, ngomong ini, ngomong itu. Emang Anies itu, maaf ya gue bukan mempromosikan, bener dah. Tapi karena gue ngobrol sendiri, Anies itu emang pinter. Tainya banyak kali dia tuh anaknya. Gue ngerayunya juga ngerayu Sari sama dia. Kalau ketemu Ria tuh gue suka ngegombal-gombal gitulah gitu. Gue contohin ya. Jadi kalau ada Ria, gue bilang, Ria, cintaku padamu bagaikan nun mati ketemu hak, izhar, tegas jelas terbaca. Ria, kalau dekat kamu hatiku tuh seperti nun mati ketemu kaf, ihfa, mendengung-dengung. Ria, kau itu bagaikan huruf setelah nun. Wow. Minggu lalu kita S3 doktor logistik bikin bengong gue. dari Bandung. Iya. Hari ini dari Bandung juga. Dari Bandung juga. Tapi ini. Bandung coret. Ada Karena? Cimahi. Cimahi. Cimahi itu kalau kita dari sini Cimahi duluan ya? Tergantung yang lebih kenceng siapa. Kita duluan apa Cimahi duluan? Bukan. Apa Maksudnya sampai Bandung. Mason Pine itu kan di Cimahi. Bekasi dulu. Woi, kejauhan. Oke. Udahlah, kita udah masuk sono. Udah masuk tol. Ya, Itu Cimahi dulu apa Bandung dulu? Cimahi. Makanya keluar kalau ke Mason Pine belum sampai Pasteur. Mason Pine itu Padalarang. Kota Baru Parahyangan. Bukan itu Cimahi. Kota Baru Parahyangan? Iya, Oh. Padalarang. Padalarang. Kota Baru Padalarang. All forbidden. Padalarang. Yes. Padalarang. Iya. Everybody forbidden. Forbidden. Padalarang. Padalarang. Iya. Kalau Pademangan, Pademangan Everybody. lapar. pada lapar. Iya. Pademangan. Pademangan. Iya. Ini ada S3 doktor, kalau bahasa Indonesianya sumber daya Bumi. bukan alam. Yes. Sumber daya bumi. Yes. Earth Resource Science. Science. Dokter. Dokter Rinaldi. ada Oh, apa? SC-nya. Oh, baca semua. Oke. Iya. Dokter SC Rinaldi Ikram ST MT. Itu kalau semuanya tuh. Iya. Kenapa ada SC Science kan? SC-nya? SC Science. Kenapa harus pakai gituan Rinaldi? Pakai Science? ST, biasa Iya. orang dokter aja. Iya, karena memang jurusannya Science sebenarnya. Yang dipelajari itu Science. Sebenarnya ada pilihan. Ada dokter engineering. Oh iya, Oke. saya Ya, tuh. tapi itu memang khusus keteknikan. Oke. Ya. Karena kebetulan saya mendalaminya Science, ilmunya Science, ya, jadi gelarnya Dokter Science. Kalau dokter nggak pakai apa-apa? Ya, ini tergantung dari universitas. Oh. Kebijakan universitas. Kebijakan universitas. Kebijakan universitas. Kalau yang PhD? Sama. Kebijakan juga? Ya, kebijakan universitas. Karena kan iya ada yang sebenarnya mirip lah ya levelnya Iya. ya, karena memang harus riset gitu. Iya. Sebenarnya itu harus riset dan harus ada kebaruan mungkin. Jadi laporannya sama. Tapi gimana dari univ yang mengeluarkan? Ya. Oh, kalau ini dari Universitas Akita Jepang. Iya. Iya. Hachiko. Hachiko anjing. Nama jenis anjingnya? Apa? Akita. Betul, betul. Ya, Jenis anjingnya Akita. Pengetahuannya jelek banget. Pengetahuan Iya. Jepang. Pengetahuan Padahal gua habis ke Jepang. Iya. Tapi pengetahuan Jepang kurang. Itu bukan pengetahuan umum itu. Hachiko terkenal.
ceritanya di mana-mana. Orang udah foto di situ kan? Gue udah. Tipe anjingnya, Ya gue nggak tahu. Gue pikir Hachiko Iya. itu nama anjing. nama anjing. Seperti Tokyo. Tokyo nama kucing. Iya. Jenis kucingnya? Nah, gue nggak tahu tuh. Dah, kita juga masa. Kita juga. Anggora, bukan ya? Bukan. Persia. Persia kali ya. Nah, ini Iya, Skoy. jenis anjingnya. Acing lagi. Acing, Gara-gara ya. ngomong kucing jadi acing. Iya. Gabung. Jenis anjingnya Akita. Seperti ada jenis anjing Kintamani. Akita apakah dia gabungan dari aku dan kamu? Siap. Emang Akita kok kota berarti? Kota dan prefecture atau provinsi ya. Oh, provinsi Akita. Tapi ada kotanya juga. Ada kota Akita, ibu kotanya Akita. Emang asal anjing Akita dari situ berarti? Iya, daerah ya bukan kota ya, sekitarnya lah ya. Iya, dari situ. Dari prefecture itu, ya. Oh. Banyak memang anjing di situ. Di situ banyak anjing. Ya cukup banyak sih yang melihara ya. Dan memang dulunya memang anjing itu dari dulu udah liar dan dipelihara juga ya. Liarnya Jadi, banyak juga? Enggak juga sih. Liar nggak Kalau banyak ya? maksudnya kalau ke hutan udah jarang ya Kayaknya lihat nggak anjing. ada ya? Nggak yang anjing liar di jalan? Nggak ada ya? Kayaknya nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Iya. Jadi kita banyak. Anjing liar. Anjing yang Liar. ditagih utang nggak bayar anjing. Kelakuan kayak anjing. Kelakuannya kayak Akita. Tapi enggak, Akita mah lucu bentuknya tuh. Lucu. Oh ini ya. Ini Hachiko nih. Oh yang ini yang mukanya senyum. Yang bulunya apa bulat gitu mukanya. Oh. Jadi nggak terlalu serem sih anjingnya. Anjing ini ya. Cute sekali, iya. Iya, benar. Ini jadi icon. Jadi banyak di boneka begitu. Icon provinsi itu. Icon provinsi itu. Jadi oleh-olehnya agak-agak haram sih oleh-oleh yang kita itu. Apa? Ya maksudnya Anjing. maaf, tapi anjing. Kan nggak ada liurnya. Iya sih. Yang iya, najis kan liurnya yang niusnya. Sama satu lagi ada namanya Mau dibawa anjing nggak gitu? jadi hantu kayak genderuwonya gitu nih. Apa namanya? Aduh, jadi lupa. Coba cari setannya Akita lah ya. Namanya Setan Akita ada Setan lagi. provinsi Akita gitu. Iya, iya. Demit Dia ada Akita. demit jurik. Nama Hage, bukan? Nama Hage betul. Iya. Coba Nama cari. Hage. Kayak apa mukanya? Skoy nama Nama Hage. Hage. Kok itu fontnya hitam ya? Oh karena ini ya. Iya. Nah, oleh-olehnya gini, Cing. Oh sering lihat ini mah topeng-topengan gininya ya. Ya, jadi di tiap daerah ada, cuman khasnya Akita ini. Nama yang merah. Ya ada yang biru, ada yang merah. Ya, Iya. ada yang biru. Tergantung partainya. Tergantung partai. Nah, itu mungkin tuh. Tapi sering lihat ya topeng ini. Iya. Tapi kali kalau kita bandingin dijajarin nggak sama kali Lang. Kayak model begini banyak tapi belum tentu sama kali Lang. Oh itu kita mungkin lihat. hantu Jepang di provinsi lain ya? Pada gini-gini topengnya. Pada ya serupa lah Leak, ya, motor kayak topeng taring ini. gitu-gitu. Leak. Mm. Dimunculinnya kalau apa nih? Festival-festival gitu? Iya, festival begitu nih kalau musim dingin nih. Sekarang nih? Ya, ada festival. Ada festivalnya? Ya. Festival hantu. Hantu. Jadi dia tugasnya bukan tugas ya. Jadi dia nyulik Masa? anak, Cing. Anak nakal. Anak nakal diculikin. Oh kantong wewe. Iya begitu ya. Di sini kantong wewe. Jadi anak nakal Kok diculikin. kantong? Namanya kantong wewe di pisangan sih. Wewe gombel. Wewe gombel. Iya. Kolong wewe ya? Kalong wewe. Kalau kolom. Oh kalau gue nyebutnya kantong wewe. Yang tetenya panjang kan? Iya. Iya. Perempuan gitu ya. Iya perempuan. Jadi nyuri anak kan? Nyuri anak bandel. Dia tete edek. Nganjar. Panjang apa? Nganjap. Iya ganjap. Nganjap. Iya ganjap. Bukan edek, nganjap. Bukan Argentina. ngacnap sih sebenarnya. Hah? Ngacnap. Ngacnap. Panjang itu ngacnap. Ngacnap. Oh ya, ngacnap. ya. Oh, jadi festivalnya itu merayakan apa sebenarnya? Kok ada hantu ini keluar? Jadi Merayakan diculiknya anak. ya mungkin kepercayaan salah satu kepercayaan juga sebenarnya menjaga alam sih sebenarnya ada nyambungnya juga. Oh. Jadi untuk biasalah kalau anak-anak kan kita juga sama jangan keluar malam pamalik begitu ya diceritakannya nanti ada yang nyulik. Iya, Terus biar jangan nggak masuk ke hutan hutan. apa karena ada penghuninya. Nah, beliau-beliau ini penghuninya. Padahal untuk menjaga alam ya. Iya, Kita juga kayak gitu kan. Cerita sebenarnya. hantu itu mungkin untuk jaga alam biar kita nggak ke gunung, nggak ke Gak hutan. rusak-rusak Nggak ya. rusak. Makanya pada bilang kan, mana hantu-hantu nggak gangguin traktor-traktor yang ngancurin hutan. Hutan, Katanya ya. gitu kan. Giliran orang naik gunung digangguin. Iya juga ya. Heeh. Dan festivalnya begitu nih. Festivalnya tuh Apa? bener kalau ada anak nih diculik. Sama si Iya, hantu-hantuannya. digodain gitu. Diculik. Tapi ada juga mereka nyiapin tuh. Anaknya udah di inilah. Yang buat disiapin. diculik. Performance aja apa? Performance. Nah, Kasihan tapi. Iya, kasihan itu. Kalau orang tua yang bawa anak disodorin anaknya atau jangan pura-pura gitu. ya ada yang mau dua-duanya jadi Oh, maksudnya, iya, tapi kadang-kadang kan takut kasihan sih ya. Iya. Oh, Akita tuh ini ya.
Tapi udah takut tuh datang tetap ya. Akita ini daerah termasuk yang dikunjungi turis nggak? Kalau dibanding dengan destinasi lain di Jepang ya termasuk sedikit lah. Sedikit lah. Sedikit ya. Tapi apa? Misalnya kita nih ke Akita, apa yang dilihat? Apa yang bisa kita yang nikmati? bisa ke sini gitu, yang oke. Ya itu pertanyaan susah itu sebenarnya. Kalau gitu? jadi ini kota kecil nggak terlalu banyak hiburan sebenarnya. Ya. Jadi alhamdulillah tapi jadi bisa fokus kuliah ya. Kampus banyak? Kampus nggak banyak juga, biasa aja. Jadi sebenarnya ini memang awalnya dia daerah fokus pertambangan dan perminyakan. Mining. Zero mining nggak Zero bisa di mining. sini. Goblok. Iya. Jarum ini nggak bisa karena ini emang daerah pertambangan dan Awalnya. Jadi Terus? Universitas Akita juga itu awalnya semacam akademi pertambangan dan perminyakan. Nah, berubahlah jadi universitas semakin besar. daerah miningnya udah nggak ada. Udah nggak aktif ya? Udah nggak aktif. Udah nggak aktif. Sebagai mining yang aktif tuh nggak. Oh udah nggak. Udah ditinggalkan. Oh gitu. Tapi perminyakan masih ada tuh. Di Ngapain? offshore di Di laut. offshore dan di darat. Di onshore juga ada. Berarti kalau kita ke sana nih apa yang kita lihat? Apa yang kita tuju? Tidak ada. Keliling kotanya aja. Keliling berarti? kota aja. Cuman memang dekat sini ya. Jadi memang dia konsepnya bukan fokus ke kota. Oh tuh ada tuh Mineral Industry Museum. Ya, ini dekat kampus saya, Cing. Nah, ini memang punyanya kampus sebenarnya. Oh batuan ya. Ya, Batuan. Nggak ada gedung-gedung tinggi ada? Sedikit, Cing. Sedikit. Oh. Ya. Jadi paling orang kalau ke sana mungkin mau ngeliat festival itu kali ya. Festival itu Bisa ya, tuh festival. disamain timing. Terus Iya, yang festival. ramai lagi festival, mungkin ya festival yang dijual ya. Jadi memang dia prefekturnya itu konsepnya nggak terpusat di satu kota, tapi mungkin dia sebar ke kota-kota kecil lainnya. Mungkin biar sekarang kan mereka kan urbanisasi juga jadi permasalahan ya di Jepang ya. Banyak. Urbanisasi itu banyak. Banyak di Jepang itu permasalahan utama tuh, salah satu. Jadi kosong tuh desa. Iya. Oh orang kosong. kebanyakan ke kota. Banyak rumah ditinggalin, banyak yang makanya di situ ada istilahnya akiya ya, rumah yang apa ya? Rumah yang udah ditinggalin aja. Jadi sekarang ini sama pemerintah diambil alih. Dijual ya? Dijual murah Nggak, gitu. maksudnya ditinggalin tuh gimana? Kan orang ke kota rumahnya tetap ada. Iya, cuman kayak udah- kita nih misalnya ke kota kan rumahnya nggak ditelantarin. Iya, Itu ditelantarin aja udah. karena udah meninggal. Oh, karena udah meninggal. Kan memang secara demografis kan orang Tua. banyak kan di Jepang. Udah tua, dia udah uzur gitu, udah meninggal juga banyak. Rumahnya udah anak-anaknya udah nggak ada yang mau ngurus. Banyak tuh sempat rame juga di Twitter tuh harga-harga rumah di Jepang banyak yang murah-murah. Murah-murah, sebenarnya. iya. Yang kayak gitu-gitu tuh yang udah pada ditinggalin. Iya, boleh-boleh Nggak tuh ngurus. beliin tuh. Iya ya. Iya. Jadiin aja ya. cottage, jadiin homestay gitu. Gentrifikasi. Wis, gentrifikasi. Gentrifikasi. Tapi memang di Jepang banyak orang-orang tua ya yang kerja-kerja kayak misalnya cleaning service. Iya, banyak ya. Ya, satpam-satpam yang ngatur-ngatur lalu lintas Iya. keluar dari gudang. Ada Petugas-petugas stasiun. Iya. Banyak orang. Dia emang nggak ada usia pensiun ya di sana ya? Sebenarnya ada sih, cuman karena memang kebutuhan ekonomi juga ya, jadi akhirnya diperbolehkan. Gitu. Selama masih fisiknya kuat Ya, dan mereka, ya. jadi tergantung perusahaan juga ya. Ius masih bisa, Pak. Iya, masih bisa. Iya. Wah, biar fokus. Ius kerja di nyanyi. Iya. Enggak kerja-kerja gitu di stasiun apa? Kereta udah jalan penumpang belum naik. Iya. Udah ditungguin. Lagi ke toilet. Iya. Nggak bisa harus tepat waktu di Jepang nggak bisa, Pak Yus. Iya. Dimarahin Pak Yus sama orang. Jepang. Supir terus penjaga toko juga masih banyak yang penjaga kayak minimarket kan gitu ya. Oh, Masih kasirnya banyak, gitu. Kasir, masih Orang banyak tua. orang tua. Dan itu sampai malam juga, shift malam mereka Dia? masih kerja, iya. Padahal saya muda kali dia. Tom Juga Cruise. buka, iya. Pakai topeng. Mungkin. Pakai topeng karet itu. Nah itu juga terkenal Kakunodate. Itu di situ juga. Itu kota lain lah ya, mungkin sejam setengah ya dari Kabupaten kali, kabupaten. Iya, kabupaten. Kota Di sana salju, ada saljunya. tebal, termasuk yang tebal. Oh, di Akita. Oh, di salju Akita tebal. turun salju. Iya, karena utara kan, Cing? Oh, iya. Iya. Bulan-bulan ini lagi salju nih. Iya, udah mulai. Teman-teman yang di sana Udah intinya mulai saljuan. postingnya udah salju-salju tuh. Salju enak buat difoto doang ya? Maksudnya hidup di... Ditinggalin 2 hari lah, Cing. Enaknya. Iya. Sisanya. Sisanya ya dingin sama mulai kulit gitu-gitu. Terus kayak harus bersihin jalanan gitu. Iya, ya. betul. Mobil. Jalanan, bersihin. Iya. Biasanya berapa lama nih? Misalnya dalam kondisi ini kota bersalju nih. Nah, Akita termasuk yang lama ya. Mungkin kan mulainya Desember awal, Iya. itu sampai Februari tengah, sampai Februari akhir. Lumayan. Lumayan. Ya, tapi Makanya tergantung banyak juga. orang yang bilang ya kalau buat
lo wisata, datang ke tempat Sekali- salju, ya, seru. foto, estetik Iya. emang. Kalau tinggal di Cuma situ. tinggal di situ. Jadi as a tourist Hah? Enak. enak, boleh. Wah, bagus ya gitu. Iya. Coba tinggal lah. Salju tebel gitu. Iya. Lucu ya. Iya, ya Allah. Coba Kalau tuh. saya pribadi sebenarnya favorit tuh. Suka tapi Suka. Kok lu Iya. bisa senang? Orang Bandung kali itu. dingin ya. Pada dasarnya dingin kali ya. Jadi maksudnya summer itu malah Tapi musim panas yang menyiksa sebenarnya sekali. kan salju bukan dingin ya, kayak Iya sih. ganggu jalannya itu yang Mungkin bersih-bersih. karena jarang aja. Jadi di Indonesia mungkin karena rasa-rasanya kan nggak pernah banget ya Iya, di kita gitu. Saat pas perasaan muncul salju, terus nikmatin salju itu tuh apa ya ada romantismenya lah Iya. kayaknya ya. Oh. Itu Di- sih. waktu di kita berapa tahun memang? 3 tahun. Setiap tahun tuh masih seneng tuh lihat salju. Ya, Tahun pertama 2 ya, tahun lah dua ya, hari. bener. Iya. 2 hari di tahun pertama. 2 hari lah. Ya, Iya, main iya. lah. Terus kan bisa main ya, maksudnya kalau anak apalagi anak tuh yang paling ini. Oh, iya. Biasanya. Berapa ininya suhunya? Terdingin. Heeh. Terdingin ya. Kalau terdingin feels like-nya itu pernah minus 16 ya, feels like ya. Asli sih. Aslinya mungkin. Minum 16. Iya, 19. Iya. Langsung beku kan, air keluarin beku. Keluar beku gitu. Ada tuh penyiram air. Itu. belum nyampe udah itu beku. itu Sampai segitu? Video di Rusia yang kayak begitu enggak Iya, sih? ada tuh. nggak nyampe Begitu. segitu ya? Ada tempat yang paling dingin itu emang. Iya. Lempar kan ya? Lempar. Iya, dia lempar air Ter, langsung buk, di salju. di udara. Iya. Enggak segitunya. Nggak segitu ya? Nggak segitunya. Cuma Kalau- memang anginnya kan ya yang Oh. bikin. Nampar-namparnya itu loh, Nampar nampar-nampar pipi itu ya. Oh. Iya, dan kan kering, merah, Iya. sakit deh itu sih yang lama. Terus ini kuping yang Sakit, buka. betul. Iya, Harus ditutup ya. Itu yang- Terpanasnya berapa dia? panas nih kebetulan yang 2 tahun yang lalu ya, itu rekor juga 40. Wih, panas Iya, juga. panas. Jadi Lumayan. perubahannya Iya, ekstrim ya. perbedaannya Ekstrim ya. ekstrim. Ya. Cukup ekstrim ya. Oke, kita dari pertama dulu. Oke. Ini apa ya satunya? Kan Eh, tadi sumber daya bumi tuh iya. S3-nya. Ya sebenarnya linear ya, Bang. Jadi geologi lah kita bisa sebut. Teknik Kita pernah geologi. nggak sih geologi ada di sini? Kayaknya belum. Ada kayaknya batu. Belum. Belum ya? Masa batu belum pernah geologi? Belum. Belum. Geografi pernah. Geografi, geodesi pernah. Geodesi pernah. Iya, geodesi pernah. Geodesi siapa? ya? Geodesi itu yang apa ya? Apa sih pelajaran apa sih geodesi? Geodesi apa? Oh, ini geodesi. Ah. Pokoknya geodesi, geomatik tuh mirip. Jadi pengukuran bumi tapi Oh, diukur. bener, Ya, udah. jadi Pengukuran bumi gue ingat. Iya, iya. dimensinya, luas, besar, panjang itu geodesi. Oh iya udah geodesi udah. Kalau geologi? Ya, geologi secara harfiah Batu. bukan batu ya, itu secara sempit ya. Oke. Ya, Sempit geo lo lah. Sempit gue. Sempit lo lah. Lo oke lo tahu kita. Tapi lo kalau masalah geologi, Gua kira batu. Sempit lo. Sempit gua. Geologi gak sesimpel itu. Gua kalau tiap lihat batu geologi. Iya, Terus iya, gue, iya. apa secara Walaupun harfiah? benar sih itu sebenarnya boleh lah geologi Iya. lewat batu ya. Tapi secara ini Harfiah kan geo ya, sekarang geo dulu lah. Geo itu bumi. Bumi. Kan? Bumi, gaya geo itu. Logi itu ilmu. Ilmu. Tentang bumi. Ya. Nah, yang dibahas itu lebih ke susunan bumi, materialnya, proses ya, sama pemanfaatan mungkin. Jadi oh Apaan aja emang yang di bumi itu? ya lapisan kan. Dari lapisan kita nih di atas sampai ke bawah ada sampai si magma ya. Magma itu sebenarnya bukan paling bawah, Cing. Memang. Itu tengah ya? Jadi magma itu sebenarnya kayak cairan pijar ya. Jadi cairan yang panas itu, Hah? ya itu sebenarnya bukan seperti melampar isinya magma kayak Iya. kolam gitu, bukan. Jadi dia kayak kantong-kantong gitu. Oh, itu ada enggak di bawah kan? Di bawah, yang magma itu di bawah, tapi belum paling bawah. belum paling bawah. Berarti magma itu dekat sama bumi yang di bawah dong. Bumi yang di bawah apa sih? Jadi Ini kan- nah, kita urutan dulu ya. Ya. Dari pertama tuh, yang paling pusatnya namanya inti bumi. B1. Itu di mana? B1 tuh. B1, basement 1 dulu. Oh, oke, Basement basement satu ya. boleh. Iya. Basementnya banyak. Iya. B3. Biasanya Inti makin bumi dalam. yang mana nih? Paling dalam. Paling tengah. Paling tengah. Oh, dari tengah dulu nih kita. Tengah dulu Oke. kita. Tengah dulu inti bumi, kemudian inti dalam, inti luar, kemudian ada mantel Mantel. ya, mantel Iya. bumi ya, mantel bumi. Nah, di luarnya ada kerak bumi. Oke. Itu. Kerak bumi kita nih. Kita lagi injek nih. Oh. Kerak bumi. Oh, itu kerak ini kerak, kita. iya, itu paling tipis. Setipis-tipisnya kerak bumi berapa? Kalau jadi ada 2 macam kerak, Cing. Ya, ada kerak bentuk Telur. Nah, itu dia kerak telur. Enak. cuma di enak. PRJ. Iya. Iya. Atau keren aja deh, biar kerennya lempeng deh. Oh, lempeng itu kerak. Lempeng tuh kerak, boleh lah termasuk kerak. Oke. Nah, ini nih.
Berapa ketebalan si lempeng bumi ini? Ya, jadi kisarannya mungkin di 30 sampai 70 kilometer. Waset tebel yo, ini tipis-tipis sih berapa? Itu yang tertipis. Tapi dibanding sama 6.000 sekian kilometer Yang lain tuh? Diameter bumi. Oh, diameternya. Oh iya, dibanding diameter bumi. Jadi tipis ya. 70 mah tipis jadinya ya. Kilo ya. Itu si minyak-minyak adanya di kerak. masih dikerak. Buset. Masih dikerak. Kita rekor pemboran itu di Rusia kalau nggak salah 12 kilometer. Itu rekor paling dalam. Itu yang katanya apa sebutannya? Hanya 12 kilo ya berarti. Oh ya, yang pintu neraka ada yang Oh itu apa sih? Oh itu kayak kawah gitu, beda lagi. Iya, Ada lagi tuh. Iya. Jadi bolongan, isinya ada Ada api. api-apinya gitu. Iya. Disebutnya pintu neraka. Di daerah mana gitu, di negara mana gitu. Kalau Condet. condet. Dia Kalau emang kita baru ya, lo kadang-kadang poin, masa kadang-kadang digali di situ minus ada loh. lahar, dicondet. Kalau kita baru bisa 12 kilo, Iya. kita tahu di dalamnya itu Nah. pakai apa. Ya, pendekatan untuk mengetahuinya kan salah satunya ya, Cing, untuk kedalaman itu geofisika namanya. Oh, beda lagi. Beda lagi. Beda ilmu lagi tuh. Beda ilmu lagi. Jadi dia geo tapi pakai sifat fisiknya, dia pakai instrumen. Oh. Ya jadi kayak macam ditembakkan gelombang ke dalam, nanti diukur respon gelombang. Balik lagi gitu. Iya. Balik lagi. Berarti nggak pernah ada yang melihat langsung ya? Karena ngebor aja 12 kilo paling Iya. jauh. Belum. Belum pernah ada yang bukan membelah sih, kayak masukin Masuk apa ke dalam. kamera atau apa nggak pernah Keraknya ya. juga belum lewat kita. Ya film-film aja pernah paling. Di tengahnya tuh ada kehidupan lagi. Nah itu ada teorinya gitu kan. Iya, kalau menurut yang orang-orang alien ya, alien itu tidak selalu dari luar angkasa. Dari dalam juga ada. Ada yang dari dalam air, ada yang dari dalam bumi, dari tengah bumi. Kalau seriesnya Joko Anwar yang di Netflix tuh, Gatot Kaca. Nightmare On, and Dreams. on Elm Street. Ada itu. Ada Netflix itu. Freddy Krueger. Ya. Si makhluk-makhluk alien anehnya itu kan muncul dari inti bumi kan, series itu. Ada nonton nggak? Gua nggak nonton gua. Nggak nonton ya? Lo nonton nggak ya, Pak Dion? Sempit gua. Itu kalau nggak salah mereka tuh dari bumi, dari dalam apa? Sempit gue yang aku itu. Iya, Kalau itu masalah ini gue sempit. Dari dalam bumi dia, Iya. dibikinnya tuh dia tuh orang-orang dari dalam bumi. Oke. Gitu. Oke, geologi mempelajari apanya? Mempelajari Tadi pemanfaatan. sebenarnya kalau ilmunya semuanya dari Ya. atas bawah ini, tapi memang fokusnya itu di lempeng dan mantel ya, yang sekarang yang bisa dipelajari itu. Yang ya, tapi sebenarnya kalau memang ada metode untuk tembus ya, kita nggak terbatas tuh sampai. Iya. Tapi mengapa dibilangnya identik dengan batu? Apa? Karena ada batu? Karena penyusun utamanya batu. Oh, Ya, si kerak ini. Kerak itu. Batu penyusun Betul. utamanya. Iya. Bahasa Sundanya litosfer. Iya. Batu segede apa berarti? Eh, Gede-gede. Gede-gede. Ya, 70 kilo misalnya itu isinya batu, lapisan batu. Beda-beda ya batu. Makanya lempeng ya? Ya. Yang bergerak, lempeng Jadi bergerak. lempeng dan kerak itu lapisan batu, litosfer. Lito itu batu. Oh, batu tuh lito. Lito batu. Nah, kalau yang pergerakan lempeng bumi akhirnya membuat itu apa? Tektonik lempeng namanya. Ya, teori tektonik lempeng. Itu Geologi juga. Geologi juga? Iya, kita yang pelajari itu. Kayak apa tuh? Orang lain nggak boleh. Boleh. Dilarang. Nah, ini kita nih. Kan, Ini lini gue nih. Gitu. Sorry lo nggak boleh masuk. Kan nyebutnya kita. Iya. Boleh dong. Iya. Boleh. Iya. Kalau yang Lembang apa? Sesar apa? Sesar lembang, iya. Sesar Lembang tuh apa? Lempeng. Dia masih bagian paling luar dari lempeng. Masih termasuk yang Iya. di Oh, Sesar Lembang itu bentuknya lempeng. Bukan. Iya, kalau misalnya gini, kalau namanya sesar patahan ya. Jadi Iya, patahan itu patahan. ada blok dan blok. Jadi memang tapi dia belum, lempeng itu lebih besar lagi. Mungkin bisa ke map aja ya. Balik lagi. Iya. Map apa yang nanti Map yang supaya tadi enak? yang itu tadi Akita deh misalnya, atau yang udah yang Earth. Nah, satelit. Sip. Oke. Coba mungkin ke Indonesia aja deh. Kita terbang lah. Langsung aja tuh klik my location nggak ya? Nih Indonesia. Nah, Indonesia nih. Nah, ini nih. Apa yang dicari? Oke, zoom out dikit, zoom out. Zoom out. Nah, di sini aja. Oke, op. Oke, mungkin bisa lihat perbedaan warna ya. Iya, biru tua, biru muda itu. Biru tua, biru muda aja. Ya. Nah, itu yang dimaksud saya tadi, biru muda itu lempeng benua. Biru tua itu lempeng samudra. Tapi itu ada dua. Yang mana? Biru muda, biru tua, biru muda lagi. Yang itu tuh. Nah, batasnya kan ada yang gelap tuh, Cing. Iya, yang kayak Ya, garis. yang kayak garis, Cing. Iya, kayak outline itu. Ya, itu tektonik, batas tektoniknya. Lempeng tektonik itu di situ batas. Jadi biru muda tadi lempeng apa? Benua. Benua. Jadi maksudnya di balik itu ada lempengan. Dia tersusun ya. Kalau kita ini kan di black nih, buminya nih. Ya. Nah, itu di black ya isinya batu-batu, itu lempeng benua satu begitu. Oh, sama semua sebenua. Ini Iya, Asia berarti. Ini Asia. Walaupun itu laut.
Walaupun Bukan itu laut, daratan? benar. Ya, Oh. jadi makanya tadi cerita tuh ke Mas, ya kan Mas Rahman ya. Jadi Sumatera, Kalimantan sama Jawa ini satu lempeng, masih satu bagian lempeng. Makanya dulu pernah dibilang sebenarnya dulu satu daratan. Ya, namanya Sundaland. Oh, Sunda Empire. Sundaland. Nah, land kan daratan ya, Iya. daratan Sunda ya bisa disebut gitu. Jadi di bawah laut itu ada lempengan iya. yang menyambungin semua. Satu piece gitu. Satu piece ya kayak piring-piring Iya gitu. tuh. Coba zoom out lagi, zoom out lagi. Nah, Ya, tuh banyak kan ya? benar, iya. Jadi Oke, itu satu- bumi itu seperti itu. Satu piece gede. Satu piece gede. Kayak Tuh Australia misalnya ya, coba nyambung kemana tuh Australia ke utaranya? ke Papua ya? Papua Nugini. Papua. Nah, Papua itu sebenarnya satu lempeng dengan Australia. Oh. Tadinya. Dulunya nyambung. Sekarang masih. Sekarang sebenarnya secara garis ya secara itu ya masih nyambung. Di bawah lautnya. Betul. Jadi kemungkinan aja dulu itu adalah sebuah daratan yang nyatu. Iya. Iya. Kalau lihat itu aja kayak puzzle kan, Cik. Coba di Australia yang utara Oh. sama yang Papua selatannya tuh. Oh, bisa nyambung gitu ya. Ada puzzle kan semacam dia ada cekuknya gitu kan yang Bisa masuk ke situ lah ya. ya kayak puzzle gitu. Nah, itu teori tektonik lempeng itu begitu. Jadi bahwa lapisan terluar bumi ini itu terdiri dari lempeng-lempeng yang saling bergerak sih. Berarti misalnya tuh yang biru muda, ini sebelahnya biru tua. Berarti apa? Lempengnya beda tinggi atau enggak? Ya beda tinggi secara ketinggian ya, makanya Iya. yang satu jadi laut, yang satu darat, itu satu. Tapi oke. memang ada penjelasannya kenapa dia lebih berat, ya, jadi lebih dalam. Ya. Karena sebenarnya berat jenisnya untuk yang lempeng samudra itu lebih berat. Emang lebih berat? Iya. Makanya ada yang tadi di garis tadi itu yang kita sebut palung. Oh, Ya. Palung Mariana. Iya, Bentar, Palung bentar. Mariana. Anak gue telepon bentar ya. Oh iya ya. Bentar. Kenapa nih? Kenapa nak? Halo? Ya Allah, kenapa? Apa? Berapa? Berapa nih? Hah? Beli gitar baru. Enggak. Wow. Berapa Gitar nak? baru nih, Gue lagi Kadion. syuting nih. Cepetan. Nah, mau jajan nih. Ah? Mau les terus mau jajan. Kayaknya itu tuh. Kisaran aja, kisaran. Lebihin sih. Oh ya, oke. Ya. Yuk. Apa nih? Tokaboka. Tukang buka apa? Kayak koin Robux gitu. Ini ada game lagi namanya Tokaboka. Dia mau top up game. Buat apa? Mau beli ininya perintilan. Iya. 40.000. Tapi kalau tiap hari berasa. 40.000 kayak kecil ya? Iya. Ya 40.000 oke deh. Kalau minta mulu mah Tapi kalau berasa. tiap hari loh. Oh, sering. Oke, kita kembali lagi. Ke lempeng. Sebentar, gue mau nanya dulu yang ini. Yang dulu dibilang bumi itu Nyambung dulu semua? nyambung semua mungkin. Betul. Apa yang memungkinkan kalau kita lihat dari sini? Oke, beberapa bukti ya, Cing ya. Iya. Yang tadi kayak contoh bentuknya yang kayak puzzle. Contoh yang paling ini misalnya kita ke Afrika deh main. Ke Afrika ada nasi samudra ini. Contoh Afrika dengan Amerika Selatan itu, Cik. Oh iya Mana? benar. Iya, bentuknya Mana lihat coba Amerika Selatan? Amerika Selatan. Ya. Itu kan kayak bisa nyambung ke Oh, sampingnya. kayak diginiin crack Ya, gitu. begitu kan kayak puzzle ya. Ya. Ke sini juga tuh, ke situ ya? Terus mungkin lihat tengahnya deh. Boleh lihat tengahnya laut-laut itu lihat ada apa? Yang bukan. mana? Yang tadi, masih yang tadi. Di antara itu ada laut kan? Antara Afrika dan Iya. Amerika Latin. Zoom ke Zoom in, Koy. nah, Bawahnya. coba, terus Di tengah situ apa di bawahnya? ya, Betul, situ. nah itu tuh. Kelihatan ada robekan-robekan tuh. Yang mana? Itu tuh yang garis panjang itu tuh. Tengah. Tengah ya. Yang agak hitam. Yang agak Ya. hitam tapi agak muda dikit. Iya. Nah, itu garis itu tuh. Nah, itu seperti dirobek gitu. Kalau robek kertas tuh, Ah. dia merobek gitu. Jadi tadinya di situ mungkin. Tadinya, jadi yang Afrika. benua Afrika ini sama benua Amerika Selatan ini satu. Kemudian dia menjauh. Kemudian ada samudra baru lah ini, Samudra Atlantik ini. Itu dari Iya. samudra. Dari samudra, dia lempeng samudra yang ya terpisah tuh, lempeng samudra dia. Nah, Iceland itu juga salah satu bukti keluarnya apa? Di situ ada magmatisme. Nah, itu ada Iceland contohnya. Apa? Iceland itu kenapa? Itu lava yang keluar dari magma yang keluar. Nah, terus terakumulasi jadi pulau Iceland itu. Oh gitu. Iya, makanya banyak gunung api juga kan di situ. Tapi saat bumi masih satu Oke, lanjut lagi. daratan, Itu daratan. terus Nah. copot, itu udah ada orang belum? Belum, kejadiannya belum. Itu ini bicara geologi ya. Iya. Iya, Bicaranya kalau itu berdasarkan- ratusan juta tahun.
Berarti belum ada kehidupan? Belum ada. Kehidupan udah ada, makhluk hidup yang lain. Oh. Ya, dinosaurus juga waktu pisahnya ini belum ada. Belum ada. Jadi waktu pisah tuh masih kosong. Nah, tapi gini, itu salah satu buktinya. Jadi ada fosil ya yang ditemuin di pantai bagian barat itu, baratnya Afrika. Ya, Afrika sama timurnya Amerika, itu fosilnya identik sama. Oh. Jadi lapisan batunya juga sama. Nah, Ya. disitulah kita bisa itu. Oh. Nah, tadi itu belajar material dan proses tuh begitu, Cing. Sejarah. Fosil apa? Kayak semacam reptil gitu kalau. Oke, jadi itu membuktikan bahwa dulu pernah jadi satu, bahwa ada fosil yang sama. Iya. Karena kalau dari dulu bisa, gimana dia nyebrangnya? Betul. Samudra Gitulah. begitu. Iya. Lega kita nggak sempit nih pengetahuan nih. Iya, Kalau kayak begini. iya. Tadi gue mau mikir Jadi- kalau masih ada orang, udah ada orang, Ah. siapa yang pertama gitu? Orang-orang awal-awal yang menyebarkan kayak bagian Papua sama Australia kan aborigin kan mirip-mirip tuh. Iya. Sebenarnya satu ras mereka kan. Iya. Bukan ras kayak Afrika kan? Beda hitamnya lagi. Beda. Iya. Tapi kan terpisah tuh akhirnya. Bisa. Nah, apa langsung munculnya udah sama? Apa waktu mereka muncul tadinya masih nyatu, terus kepisah? Berpisah-pisah. Ada yang masih di Papua, ada yang Iya. kepisah di Australia. Apa gimana nih? Iya. Kayaknya orang mah udah ada pas saat bumi udah begini kali Lang. Begini ya? Udah kayak begini. Udah Iya. nggak gerak lagi ya? Iya. Tapi masih bergerak nih sebenarnya. Masih buktinya ya kita gempa dan lain-lain. Oh, Itu iya. adalah pergerakan Lempeng. yang bikin-bikin begini nanti kemungkinan akan Iya. pisah. Iya. Dan kan kalau kayak Makanya Indonesia kita lihat itu banyak banget kan dia Indonesia skoy. Indonesia Skoy. kita Ya. Indonesia deh. Gerakannya skoy. Ya. Skoy gerakannya jangan kemana-mana skoy. nggak ada bingung Indonesia mana ya Indonesia. Indonesia ya? mana ya? Dia cari dulu. Kenapa Indonesia? Ya itu, jadi kan banyak sekali dia lempengnya yang bertemu di sini kan. Iya. Asia ada, Lempeng. Australia, Iya. kemudian dari yang Pasifik itu juga ada gitu. Jadi pertemuan ini yang bikin dia geser-geser, akhirnya manifestasinya itu gempa lah salah satunya. Oh. Memang secara geografi kita ada di tempat yang rawan gempa. Betul, sangat. Ring of Fire. Ring of, ya itu juga salah satunya adalah kehadiran gunung api. Yes. Oh. Karena gunung apinya berurut. Apa Ring of Fire tuh? Iya, jadi Berderet gitu ya? gunung api ya. Nah, kebetulan paling banyak di kita ya di Indonesia. Nah itu karena apa? Karena pergerakan bumi dulunya juga. Karena enggak sekarang masih. Kenapa jadi banyak gunung api di kita gitu? Karena yang pertemuan lempengnya di kita. Pertemuan lempeng tadi. Nah, Oh, lempeng Asia. jadi lempeng Asia itu yang gelap ya, Indo Australia tuh yang bawah, yang selatan, ketemu sama yang Asia tuh, ya kan? Nah, ini kan ada garis tadi, palung tadi. Iya. Nah, itu sebenarnya di dalamnya gini, Cing. Dalamnya tuh namanya prosesnya subduksi. Jadi lempeng samudra yang berat ini, yang hitam, yang agak Yang gelap, gelap. ketemu sama yang muda nih. Iya. Dia prosesnya tuh nggak tabrakan tek gini doang. Tapi karena yang berat jenisnya yang sebelah mana Samudra. samudra ini lebih, jadi begini dia ke dalam. Nah, akan terjadi bencana kalau Kalau dia gerak, cek. sedikit aja. Sedikit aja pergerakan itu ada getaran. Dan itu jadi gunung. Yang tadi. Nah, itu jadi gempa dulu ya. Oke. Ada gempa dulu. Nah, nanti kalau makin dalam di sini, ini lempeng yang sebelah sini itu akan panas kan? Itu jadi meleleh nanti. Nah, lelehan itu batu yang di samudra ini leleh, itu yang hasilnya jadi magma. Magma karena panas dia pasti pengen ke tempat dingin kan ya? Iya. Ya ke tempat dingin ke atas cari. Nah, itu hasilnya gunung api. Oh. Gitu. Jadi ini subduksi ini Iya. ada yang meleleh, batunya meleleh ya di situ, mantel juga meleleh. Nah, ini yang jadi magma. Iya. Itu yang jadi sumber gunung api Gunung di api. atasnya ya. Oh, jadi ada magma dulu baru terjadi jadi gunung api. Betul. Baru tadi mau nanya. Berarti tadinya ini rata nih. Ya, Magma mau keluar. betul. Buar, vuk jadi gitu tanahnya. Iya. Akhirnya sisanya jadi gunung yang kita jadi- lihat sekarang. nah, yang itu salah satunya begitu. yang kita lihat sekarang nih. Kita sekarang. Ya, tapi Dia itu nggak- sebenarnya dia gunung meledak dulu baru jadi gunung apa memang karena tekanan akhirnya dia naik kayak bisul jerawat gitu. ya dua-duanya sih. Jadi sebenarnya yang pertama mungkin rata dulu ya. Nanti Iya. ada luapan pertama dulu, letusan pertama. Iya. Dan itu sebenarnya akumulasi dari material-material yang keluar. Ya, jadi keras, jadi keras gitu. jadi keras, bertumpuk-tumpuk jadi gunung yang kerucut kayak sekarang kayak tumpang gitu ya. Iya. Yang kita tahu kan gitu gunung. Itu isinya sebenarnya lapisan-lapisan dari letusan gunung. Material-material itu. Iya. Iya. Oh, jadi gunung terbentuk dari letusan-letusan. Iya, betul. Oh. Lega Info kita nih, lah. nggak sempit Gitu, nih kita Jeng. nih. Info baru. Ah, Nggak lu beneran sempit datang kan? nih. Justru bukan ada gunung, jadi lava bisa keluar dari Enggak. situ. Bukan. Ternyata begini terbentuk Awalnya karena datar. Nah, chill dulu. luas pengetahuan kita nih. Wih, Nah, kalau kayak Toba. Toba. Toba tuh katanya dari gunung tadinya. dari gunung.
Iya. Jadi Berarti gimana dia dulu? kawah tuh, kawah gunung. Kawah gunung. Nggak, tadinya rata kayak tadi nih. Ya, Rata. nah, jadi sebenarnya gini, ada prosesnya gunung api itu dia bisa konstruktif dan destruktif. Ya, konstruktif artinya dia membangun kan, construct. Iya. Ya, destruktif dia menghancurkan. Nah, jadi gunung itu awalnya mungkin membentuk dulu, dia membangun dulu. Iya. Nah, sampai pada titik tertentu dia meledak. Dan Meletus, dia ya. akan menghancurkan. Nah, contohnya Toba ya dulunya kita pasti mungkin ada gunung ya. Kemudian meletus hebat, materialnya semua keluar. Iya. Itu jadinya cekungan kawah. Oh, bahkan gunungnya pun hilang. Hancur. Atasnya hilang. Iya. Iya. Jadilah kawah. Iya. Jadi keisi air. Iya, keisi air. Jadi danau. Jadi danau. Nah, tapi tak tahu ada ikan dari mana? Ikannya. Nah, itu dia yang Ikannya dari darat. Dari mana? Karena ada bilang evolusi ikan gara-gara ikan ke darat nih Iya, kita jadi jadi orang. manusia. Iya. Balik lagi ke laut ikan. Enggak, maksudnya awal-awal gitu tahu ada ikannya tuh ikannya siapa yang naro? Komunitas Galatama pancing. Anjing ya. Iya, sempit loh Yon. ayo perluas. Nah kalau itu beda keilmuan lagi berarti Beda ya. ilmuwan, bukan beda geologi lagi ya, tuh. mohon Iya. maaf. Iya. Kalau kayak yang gede banget apa namanya? Krakatau. Krakatau. Krakatau Steel. Jadi perusahaan. Jadi perusahaan Krakatau Steel. Coba Skoy Krakatau Skoy. Krakatau. Di Selat Sunda, Skoy. Krakatau. Selat Sunda, Skoy. Itu Skoy tinggal di Jum. Dia nggak tahu geografi nih Tahu Skoy nih. loh. Skoy nggak tahu Kurang geografi loh. nih. Itu antara Bandar Lampung. Biarin sambil nyari dia. Cari sendiri Krakatau ayo di mana? Gue udah pernah ke Krakatau. Udah naik. Tapi yang apa sih yang Anak. wisata anak ya? Anak. Yang bukan yang naik gunung yang wisata aja. Oke. Yang sampai naik ke kawahnya tuh Iya. anak ya? Iya, sebenarnya anak Krakatau itu yang utamanya itu kan karena dulunya yang meletus Krakatau. Oh iya. Iya. Krakatoa itu kan? Krakatoa, Gunung iya. Purba, bukan Gunung Purba deh, itu mah udah zaman modern ya, udah ada manusia kan? Udah lah. Yang asapnya sampai Amerika itu kan? 1883. Betul. Iya. Betul. Asapnya sampai Amerika kalau nggak Iya, salah. sampai semua. Nih, berarti kan tadinya ini ada gunung besar nih zaman dulu, Krakatau Iya, namanya. Krakatau. Meledak gede banget Betul. tuh. Buar, hancur juga berarti gunungnya. Hancur tubuhnya. Sisa yang anak itu sisanya. Bukan, kan jadinya kawah ya. Iya. Jadi cekungan gitu. Nah, muncul lagi nih material dari bawah nih magmanya. Oh, karena kan masih Supaya ada di bawah iya, itu ya? masih aktif. Iya. Selama dia dapurnya ya, setelah dapur magmanya masih supply. Akan magma, terus? Akan terus. Oke. Nanti akan jadi gunung baru, makanya anaknya yang muncul. Si Krakatau yang dulu udah nggak ada? Bapaknya udah Nggak ada? meledak, ya. Bapaknya udah pergi. Kiri udah. Tapi beda lagi, dia nggak jadi danau ya? Nggak kayak Toba gitu? Kecil. Ya kemarin contohnya letusan 2018 kan ya. Dia Yang kan mana? awalnya kan udah tinggi. Krakatau kan sempat Oh, iya, meletus iya. lagi, yang ada tsunami-nya. Oh iya, iya. ada tsunami. Oh iya benar, yang Nah, Tanjung ini- Lesung ya? Iya, 2018 tuh. Kemarin ada meninggal, Seventeen bukan ya? Yang Tanjung Lesung Iya, berarti, betul. iya kan? Itu kan karena runtuhan gunungnya. Iya. Nah, sebagian gunungnya badannya ini longsor. Untuk ke air. Airnya kedorong. Ajaib banget emang alam semesta ini ya. Iya. Oh, Kenapa dia paling ini ya? Gunung itu kenapa Krakatau dahsyat banget? Ini dia paling dahsyat sedunia ya? Sebenarnya di modern history aja gitu Iya, ya. di modern. Iya. Kalau Toba dulu pas zaman Dia purba lebih ya? dahsyat lagi, Lebih iya dahsyat pasti. Tapi zaman purba itu ya? Iya. Purba, dia 75.000 tahun yang lalu kalau nggak salah. Oh, makanya jadi danau. 70.000 tahun, 70.000. Itu apa? Karena dalamnya itu yang dahsyat gitu. Jadi kalau letusan Cing tergantung dari memang tipe magmanya. Kondisi magma, kondisi dalamnya gitu. Oh. Kondisi dalamnya. Jadi ada tipe magma yang memang menghasilkan letusan besar, Besar. ada yang memang hanya leler aja Kecil. gitu. Oh, Kecil, yang cuma begitu. keluar terus ngalir. Iya. Atau yang kayak percikan-percikan gitu ya ada ya? Ya, beda-beda tipe gunung api juga dipelajari di geologi gitu sih. Oh. Nah kalau kayak ini nih kayak banjir lah yang kayak sekarang lagi terjadi nih. Itu kan ya karena misalnya karena hutan digundulin, hujannya deres, jadinya airnya masuk. Iya, Apa nggak keserap? keserap ya. Nah itu kan masih bisa kita tanggulangi misalnya dengan hutannya dijaga segala macam. Nah kalau kayak gunung meletus, gempa tuh kita nggak bisa menahan ya. Maksudnya nggak bisa ada tanggulanginya atau Ya saking besarnya ya. iya memang maksudnya emang Nggak bisa emang menahan, nggak gerak ada alam preventif. aja itu. gerak alam aja. Emang gerak alam Iya, aja iya. kan. Jadi yang dipelajari sebenarnya karakternya, letusannya kemana, sebesar apa, sebenarnya itu yang bisa kita pelajari. Rencananya akhirnya ya harusnya tata letak, tata ruang Iya. itu diatur. Ya kalau kayak banjir, kalau kita hutannya kita jaga nggak akan banjir deh, udah pasti gitu. Mau hujan kayak apa, Iya. misalkan. Kalau Oke. lempeng gerak, nggak bisa kita. nggak bisa. Makanya harus dikenali tuh kejadian itu. Nah makanya di Indonesia ini makanya concern saya Cing sebagai geologis ya, Iya. sebagai geologi itu
pengetahuan kita terhadap geologi ini di Indonesia yang dimana kita nih ada Ring di of fire Ring of tadi, Fire, lempeng aktif, banyak gempa, tsunami dan lain-lain, tapi pengetahuan ini masih Betul, sangat sedikit. setuju. sebenarnya gitu. Dan nggak ada ininya juga kita kan kayak early warningnya nggak. Sangat kurang. Iya Sangat kan? kurang, iya. Kalaupun ada dicuri alatnya. Ah itu dia. Iya benar. Yang penanda tsunami apa di tengah laut hilang. Ada yang ada rusak. Ada yang ada rusak. Ada rusak. Betul. Iya. Waktu kita di mana? Apa? Di Jeddah ya? Yang kita dapat Oh iya, dapat SMS warning dari Arab. Warning ya? Apa tuh? Gempa atau Gempa tapi apa? ngetes ternyata. Oh, lagi ngetes ya? Dia lagi ngetes. Iya. Early warning ke ini. Nah, kalau gitu apa yang bisa bikin lempeng tuh bergerak? Bumi apa emang lagi pengen aja buminya gitu atau Apa memang senantiasa bergerak dia? iya atau Iya. gerak mulu? Senantiasa bergerak dari awalnya bumi tercipta. Jadi Si lempeng juga bergerak Jadi terus? kenapa gerak? Karena di dalamnya itu mantel kan ya. Mantel ini juga dia sebenarnya sifatnya antara padat Fluid atau gitu lah ya. gel gitu ya, agak gitu. Gel gitu. Gel, dan dia ada karena panas nih, ada arus konveksi namanya. Jadi dia bergerak. Nah, karena dalamnya bergerak, atasnya otomatis gerak kan. Nah, jadi Oh ini Jadi gerakan yang ekstrim lah yang bikin ini. Iya. Kalau yang kita nih sebenarnya lagi bergerak nih di bawah nih. sebenarnya gerak, iya. Oh. Pada momen tertentu yang bagian atas ini nggak stabil misalnya, nah, kesetimbangannya terganggu, nah, itu yang bikin gempa. Gempa. Iya. berarti dia bergerak semaunya aja gitu ya. Emang udah gerak. Walaupun Emang memang gerak terus. Ada penelitiannya, ada polanya sebenarnya. Ada polanya. Ada pola dan sebenarnya ada apa istilahnya waktu apa misalnya periodenya sebenarnya ya. Tapi enggak ini ya, enggak fix Nggak fix. gitu ya. Betul. Makanya gempa nggak bisa diprediksi, tapi tsunami bisa. Sebenarnya kan tsunami itu Hasil dari Gempa. gempa. ada gempa dulu ya yang Iya. yang men-triggernya Gempa bawah gitu. laut ya? Iya, men-triggernya. Nah, gempanya bisa tapi karena ada jarak waktu tuh antara gempa yang terjadi terus Dan tsunami. tsunami-nya. Nah, itu yang bisa Prediksi. diprediksi itu. Kan yang katanya air surut dulu, Iya, ya ada kan? waktunya lah. Baru balik Baru lagi balik gitu. lagi. Itu. Nah, pas momen itu yang harus kritikalnya gimana ditanggulanginya. Iya sih, kita sebagai negara rawan pergerakan Lempeng ya. kita sangat minim Ya, sih sebenarnya memang. Bang Gil, tadi banjir tadi ya sebenarnya sama fenomenanya. Jadi kalau dibilang itu hanya karena Deforestasi. ya sebenarnya iya itu memperparah, tapi sebenarnya proses di bumi ini banjir bandang, banjir dan lain-lain itu udah terjadi jutaan tahun yang lalu. Jadi udah Berarti bisa pasti banjir aja gitu ya. pasti sebenarnya. Jadi Sumatera nih misalnya sekarang yang Sumatera ya, Iya. Pulau Sumatera itu dibentuk dari ratusan kali atau ribuan kali banjir mungkin ya di masa lalu itu. Pasti itu. Karena Iya. dari rekam geologi gitu ya itu bisa Oh, kebaca sebenarnya. Tapi mungkin sekarang diperparah. Diperparah. Misalnya Iya. dulu banjir ya air doang yang turun. Iya. Sekarang Sekarang karena lumpur. karena nggak ada pohon, jadi dia ngebawa Betul. tanah, Tanah, jadi iya. longsor. Iya. Yang mana harusnya Parah. udah banyak ketahan sama Banyak ketahan sama hutan pohon. ya. Iya. Walaupun misalnya tanpa itu pun ya tetap terjadi tuh. Iya. Ya intensitasnya dan Iya benar. ya, Apa tingkat intinya nggak akan segininya. fatality-nya lah ya. Ini sih Kemudian sama satu lagi kan banyaknya manusia juga ya. Jadi bencana itu kan kita karena ada manusia Manusianya. yang menjadi di situ. korban. Ya. Kalau nggak mah nggak dianggap bencana. Iya, kalau misalnya di tengah hutan bagaimana udah aja. udah gitu longsor Fenomena aja alam gitu aja aja, ya. atau apa. Aktivitas manusia ngaruh nggak ke gempa? Kayak misalkan pengeboran minyak, ya entah offshore, nah kita ngebor ke bawah tanah tuh ngaruh dengan lempeng jadi gerak. Sampai skala lempeng enggak. Enggak? Tapi kalau misalnya ada gempa lokal mungkin ya. Kayak Oh, bisa tuh ya? mungkin contoh mungkin Sidoarjo kali ya. Oh. Lumpur Sidoarjo kan itu. Oh iya benar. Ya, jadi Tapi itu mungkin- nggak bukan gempa kan? Maksudnya dia kalau emang ada titik yang ngebut, Ya tapi mungkin itu kan mengganggu kestabilan lapisan bawah itu. air jadi keluar mungkin, terus. Mungkin ada gempanya ya. Oh, iya, Gempa bisa lokal jadi. di situ lah. Itu Gempa sampai lokal. sekarang kan? Iya kayak nemuin bolongan yang tidak alami, yang harus ngalir kemana karena ini ada bolongan dia keluar lewat situ kan. Betul. Harusnya pressure-nya tertahan oleh Iya. lapisan itu, kemudian dibor, lepas pressure-nya, itu yang keluar. Itu yang semua. keluar. Dan keluarnya sampai sekarang katanya. Emang keluar Iya. mulu itu kan? Iya. Jadi tuh harusnya di bawah tanah itu si lumpur itu ya. Iya. Bergerak terus aja di bawah tanah. Mud volcano namanya. Ya sebenarnya di bawah tanah kita nih banyak ya? daerah-daerah yang seperti itu. Cuman masih tertahan oleh lapisan atasnya kan. Iya. Oh. Oh, berarti kalau yang sampai aktivitas itu nggak akan sampai ke lempeng mah nggak yang sampai sepengaruh itu ya? Enggak sampai ke skala lempeng karena Iya. lempeng tuh besar sih. Besar banget ya. Besar banget. Menarik juga ya gini-gini ya. Tapi ngebayangin di bawah kita nih lempeng bergerak tuh kayak Iya. ngeri ya. Lagi ada aktivitas gitu ini. Kayak kan. kayak gini kayak ngeri gitu. Ih, kita gerak Iya. terus loh ini. Iya, ini baru S1 loh ngomongnya. Iya, baru satu. Kenapa dulu mau kuliah geologi pilihannya? Ya ini ya biasalah dulu kan mungkin dari guru-guru ya SMA ya yang udah ada bilang sih
kita ditanya aja senangnya apa, ya kita kan jawabnya pengen yang di lapangan gitu-gitu. Terus mungkin salah satunya, memang minatnya kan ya biasalah kayak yang lain. Kenapa masuk geologi dulu? Nggak ada yang ngerti-ngerti amat sih. Iya. Pokoknya yang lapangan, yang mungkin bisa di alam gitu, yang minatnya. Ada beberapa pilihan. Dulu senangnya biologi, tapi nggak kesampaian lah ya. Mau masuk ITB nggak kesampaian. Terus ada pilihan nih, ini geologi, ya dia main ke alam, kerjanya di alam, ya seperti itulah. Jadi pilih yang pilihan kedua sebenarnya geologi. Geologi. Unpad ya? Unpad. Nangor berarti? Nangor. Jatinangor. Oke. Oh, emang geologi jadi pilihnya. Angkatan 2011. 2011. Masih muda. Masya Allah. Cing juga masih muda. Alhamdulillah. Tapi kalau lihat angkatan agak introspeksi sih gue hidup ini. Ya Allah, 2011 angkatannya. Dokter loh. Iya. Dokter. Lulus? 2015 4 tahun. Normal, 4 tahun. Terus abis lulus ngapain? Abis lulus kerja. Inilah bantuin dosen. Asdos. Ya, kebetulan waktu itu Cing industri, jadi sebenarnya pengen industri, tapi waktu tahun-tahun itu industri lagi susah. Oke. Industri geologi ya. Ya. Ya terutama pertambangan kan gitu ya. Tahun itu lagi lemah, lagi lesu lah. Sebenarnya geologi ke tambang juga ya, cocok ya? Iya, kebanyakan tambang, minyak. Oil juga cocok ya? Iya, kita yang eksplorasi. Iya. Kita yang cari. Karena ada gosip-gosip tuh orang yang bisa tahu titik-titik minyak. Oke. Dengan apa? Nggak tahu. Maksudnya dia tahu nih, dia bisa tahu nih di sini bisa nih digali. Ada nggak? Katanya itu bisa dia. Ada nggak ilmu? Legend gitu. Iya, mungkin itu ilmu lain ya. Mungkin. Tapi pernah dengar nggak? Ya, ada orang yang tahu titik-titik itu. Oh, ada sih, ada aja. Bahkan ya maksudnya kita misalnya praktek, terutama air sih paling banyak ya. Kalau minyak, nemuin titik air ya? Iya, pakai kayak apa semacam kawat gitu kayu, kayu begitu-gitu ada sih. Bener nggak itu? Ilmiah nggak? Itu sebenarnya saya juga penasaran. Bisa nggak diilmiahkan? Artinya probabilitasnya harusnya bisa dihitung sih sebenarnya. Karena bener yang dia tunjuk ada air ya gitu kan? Iya, tapi sebenarnya secara logika umum juga ada terus. Ada ya gitu kadang-kadang. aja ada. Iya, sebenarnya gitu sih. Iya. Iya. Walaupun kadang-kadang kita sandingkan tuh bareng-bareng lah. Kadang-kadang ya beda. Ada juga sih nggak ada, tapi kan kadang-kadang yang dipertontonkan yang ada berhasil, yang berhasil. Itu kan kadang-kadang sama lah. Iya. Oh berarti ikut proyek dosen dulu nih, penelitian dosen. Iya, peneliti ya. Nah, terutama di bidang geopark. Sebenarnya kerja sih di geopark namanya. Ciletuh. Geopark itu apa? Ciletuh sering denger deh. Ciletuh di Sukabumi. Pelabuhan Ratu. Itu apa isinya? Geopark Ciletuh ini? Oke, jadi geopark ya, Cing ya. Geopark itu kawasan yang ada warisan geologi. Jadi situs atau objek yang punya nilai geologi yang internasional, yang apa signifikan. Contohnya? Bisa batu, bisa bentang alam, gunung, bisa bukit, bisa fosil. Bedanya sama apa ya? Biasanya Taman Nasional. Taman Nasional. Cagar alam. Ya, dia fokus ke biosfernya, ke yang flora fauna. Kalau geopark fokus batu. Ke buminya, buminya. Iya. Oh, bukan fokus ke biotanya gitu ya? Iya, fitur geologi. Nah. Kenapa harus itu? Maksudnya kan kalau yang Taman Nasional, yang flora fauna kan kelihatan nih. Benda-benda yang harus dilindungi, dilestarikan. Nah, kalau geopark ini apa yang dilestarikan? Sama Cing, misalnya objeknya batu ya. Nah, ada batunya, kita nembutnya tuh. Kan kita kalau di Indonesia ini susah ya nyari batu yang bagus, maksudnya ada namanya singkapan nih. Singkapan batu. Jadi kayak perlapisan atau fitur-fitur gitu. Nah, yang dilindungi itu fiturnya, objek seperti itu. Misalnya ada batunya atau ada fosil di dalam batunya gitu. Atau ada contoh di sini bentang alam ya. Di sini atau curug ini juga bisa. Ini geopark. Geopark ini bagian dari geopark. Di dalam geoparknya nih. Iya. Nah, itu lapisan batuan itu kan. Itu ada lapisan-lapisan tuh. Itu dilindungi sama kita. Kenapa? Karena informasinya yang signifikan lah. Takutnya kalau ini bukan di dalam geopark, orang bisa bebas gitu, takutnya rusak. Rusak, betul. Itu yang dilindungi. Gitu. Berarti luas dong nih ya, geopark Ciletuh ini? 8 kecamatan. Ada orangnya? Ada. Pelabuhan Ratu termasuk. Pelabuhan Ratu yang wisata itu? Termasuk geopark termasuk itu? Geopark, iya. Oh, jadi adalah aturan-aturan nggak boleh ngapain di sini, nggak boleh bikin apa, nggak boleh bikin gedung yang segimana gitu. Betul ya. Jadi ini konsepnya dari UNESCO, Geopark ini. Jadi kalau kita
daftar geopark gitu ya, satu kawasan ingin jadikan geopark itu ke UNESCO mengajukannya. Konsepnya itu sebenarnya memang kawasan, dia itu kawasan yang ada tadi ya subjeknya itu kan objeknya itu geologi tadi. Nah, yang dilindungi itu ya memang yang sudah terdaftar misalnya objek tertentu aja. Tapi dia harus ada yang utamanya lagi sebenarnya peningkatan ekonomi. Jadi lewat pariwisata lah ya. Iya. Wisata. Gitu. Ya. Jadi wisata tapi objeknya destinasinya tuh berbau kegeologian. Kegeologian. Ke geologi. Kayak Museum Geologi Bandung. Itu museum lah ya. Ya. Boleh. Gunung tuh geologi. Terkenal tuh. Gunung geologi. Ada yang misalnya Gunung Batur di Bali. Ya. Itu geopark. Itu geologi juga. Gunung Batur termasuk. Gunung Batur. Gunung Rinjani juga. Rinjani Geopark tuh. Namanya Rinjani Geopark ya, UNESCO sekarang sudah diakui. Lu pernah nggak museum geologi? Bang? Belum. Di Gedung Sate, dekat Gedung Sate. Bali, Gunung Batur. Terkenal tuh museum geologi. Ada batu. Iya. Ada ini dinosaurus. T-Rex ya. Ada T-Rex. Masih hidup. Kalau malam. Ininya apa? Itu museum. Tengkoraknya yang terkenal itu tuh orang pasti foto di situ soalnya. Isinya batu-batu, memang batu doang isinya. Kenapa ada T-Rex ya kalau geologi? Hubungannya apa? Tadi Cing, fosil Cing. Jadi fosil-fosil itu kan di dalam batu. Iya. Berarti bekerja samanya dengan arkeolog. Enggak, arkeolog ya? Arkeolog itu yang peninggalan manusia. Kalau fosil tuh? Kalau fosil namanya paleontologi. Beda lagi ya? Masih di cabangnya geologi. Ya. Cabangnya geologi. Ya, cabangnya geologi. Jadi luas makanya. Makanya kita kita sempit. Jangan kita. batu doang. Iya, doang. sempit lo lah. Nggak paham lo. Iya. Berarti yang suka pakai kuas gini-giniin fosil. Iya, itu teman saya tuh, berarti geologis itu berarti. Itu geologis itu. Geologis itu. Bukan arkeologi. Kalau arkeolog peninggalan manusia. Bisa, tapi objeknya yang bendanya tuh peninggalan manusia. Kayak misalnya di candi. Arkeolog. Ya, arkeolog tuh yang kerja tuh. Tapi kuas juga. Sama, metode sama. Ekskavasi metodenya kan. Itu. Sinta. Kuna. Iya. Sinta. Teknologi apa kok? Iya benar. Boleh jadi dokter dia kalau nggak salah sekarang. Udah S3 ya. Terus 2017 S2. S2. Di Unpad lagi. Unpad lagi. Nangor lagi berarti. Ini di DU. Di Pati Ukur. Kalau ini DU. ya kampusnya. S2 ya soalnya. Ya. Teknik geologi. Protolit, metamorf, dan fasies daerah Celetuh. Berarti meneliti si Celetuh. Karena kerja di geopark sekaligus ada yang bisa diteliti. Betul. Protolit, metamorf apa? Wah, ini ya itu menjelaskan dari jenis batu dulu, Cing. Oke. Jenis batu umumnya ada 3. Keras, ya kan? Gak bisa dibilangin. Batu tuh ya. Batu kali, cenderung akik cuek, gitu ya. egois. Ya. Batu. ada Iwan Fals, itu jenis batu. Batu akik. Iya, batu akik ya. Batu akik. Ada yang lagi mancing. Iya. Apa batu tuh ada 3? 3, ya. Batuan beku, batuan sedimen, sama metamorf. Batuan beku tuh? Batuan beku tuh yang dari magma. Asalnya dia dari magma. Dari magma yang membeku. Adanya di dalam berarti? Dalam dan luar ada. Kalau di luar namanya lava keluarnya. Iya. Yang merah-merah keluar di gunung, itu lava. Itu nanti lama-lama jadi batu kan? Iya, jadi keras. Itu batuan beku. Berarti batuan di sekitar gunung tuh batuan beku? Batuan beku, ya. Iya. Batuan beku. Yang katanya tanahnya bagus buat bertani. Iya, batuan beku dan ada namanya batuan gunung api lah ya. Ada batuan namanya piroklastik namanya ya. Batuan beku. Yang kedua tadi? Batuan sedimen. Itu apa? Jadi kalau batu ini misalnya gunung ya, kayak contoh sekarang fenomena banjir dan lain-lain, itu kan ada lumpur, ada itu ya. Itu kan sedimen namanya. Apanya? Yang materialnya. Material jadi, kalau yang ke bawah. Ke bawah. Ya, material yang ke bawah banjir itu kan sedimen, lumpur-lumpur, pasir gitu. Nah, kalau dia ribuan tahun terendap terus, lama-lama jadi batu. Nah, itu namanya batuan sedimen. Ya. Bentuknya lapisan-lapisan metamorf. Metamorf itu ubahan dari kedua batu tersebut atau dari udah mengalami ubahan. Ubahan karena gimana dia bisa berubah? Jadi misalnya batu. Dia udah ke pendem terus, udah ke gali terus ya, bukan gali apa sih? Udah ke timbun. Lama-lama kan makin dalam nih. Temperatur dan tekanan makin tinggi. Nah, itu berubah tuh batunya. Gitu. Oke, fasies? Ya, fasies itu sama lah. Jadi pada temperatur dan tekanan berapa tertentu dia berubahnya. Jadi itu fasies namanya. Ada beda-beda. Oke. Ya. Kenapa itu harus diteliti? Untuk apa gunanya? Nah, ini memang terlalu sains ya ininya juga gunanya. Tapi memang kalau kita tahu itu, sebenarnya kita bisa menelisik lagi sejarah bumi. Ya, misalnya gini, di Celetuh ini kenapa kita teliti ini? Karena kemunculan batu itu tandanya berarti ada fenomena tertentu di daerah itu.
Oh, kenapa bisa muncul batu Iya, itu? kenapa muncul itu? Jadi kita bisa merekam ulang sejarah. Dulunya ada apa di situ? Iya. Sekaligus memprediksi mungkin aja bisa terjadi lagi. Betul. Karena jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jas merah. Iya, dan bumi tadi gerak berpola. Berpola, walaupun tidak bisa diprediksi fix. Tapi ada polanya. Tapi ada polanya. Setiap berapa tahun. Probabilitasnya bisa kita susun lah. Iya. Kalau di geologi ada kita istilah quotes-nya gitu ya, Cing. Quotes-nya tuh the present is the key to the past. Jadi yang sekarang kejadian itu adalah kunci masa lalunya gimana. Iya. Kebalikannya juga the past is the key to the present and the future. The future. Jadi ya kayak berarti kan polanya udah ada nih. Iya. Banjir dan lain-lain itu udah ada dari dulu sekarang ada, dulunya juga ada. Nah, kita udah tahu tuh pelajari polanya. Iya. Nah, Makanya kita memilih pemimpin juga kita lihat rekam jejak masa lalunya. Iya, kita belajar dari alam harusnya. Iya, Untuk supaya kita menjalani bisa tahu kehidupan. pada saat dia memimpin kemana arah negara ini. Lihat dulunya. Lihat dulunya dia gimana. Iya benar. Atau untuk diri kita juga kita jadi tahu kan. Dulu kita pernah begini, maka kita jadi kayak gini Betul. sekarang. Kalau kita mau Makanya kayak gitu, sejatinya hidup ini adalah berlomba dengan diri sendiri. subhanallah, masya Allah. Masya Allah. luar biasa. Memang Gak usah lah kita berlomba sama yang lain. Benar. Lo lihat sejarah diri lo aja. Iya. Ilmu lagi ya dari Wancoy itu. Ilmu tiket. Belum denger. Biar disobek tapi nggak berdarah. Oh, ilmu tiket. Ya, kertas juga lah. Wancoy. Kertas ya di. Oh batu ya, meneliti Iya. batu itu. Apa kesimpulan dari tesis magisternya? Bahwa di Ciletuh itu ada Ciletuh itu pernah terjadi tadi pertemuan lempeng tadi, Cing. Di Ciletuhnya yang sekarang jadi darat ya. Iya. Nah, tadi kan kalau kita lihat pertemuan lempeng banyaknya di laut. Laut. Iya. Sekarang maksudnya sekarang dia di darat nih. Nah. Tapi kita bisa merekam tahu dulunya nih di laut. dulunya itu laut berarti. Dulunya laut. Kejadiannya di bawah laut dulu. Kemudian dia ada pertemuan lempeng tadi. Nah, ini kan sekarang dia di darat lah ya. Di situ lah ya sekarang. Nah, dulu daerah ini laut. Laut. Iya. Dulu daerah itu laut. Sekarang Di jadi dalam darat. Sekarang jadi darat. Dulu di dalam laut dia. Dulu di dalam laut, di bawah laut ya. Nah, karena sekarang tektonik dan lain-lain, Dia naik. dia naik. Ya. Makanya suka ada tuh lihat tuh di internet kayak di gunung tapi ditemuin fosilnya kayak fosil kerang, Iya. fosil apa. Berarti dulunya dalam laut. Dalam itu. laut. Bahkan sebenarnya gunung tertinggi di dunia, misalnya kan Everest. itu ditemukan fosil laut. Dulu pernah jadi laut berarti. Dulu pernah jadi laut. Sekarang jadi gunung tertinggi. Dia tadinya Bisa. dia tadinya di laut terus dia naik atau air lautnya yang jadi turun. Bisa dua-duanya, tapi yang itu lebih ke dia dulunya di laut naik. Naik. Ya. Kalau mau jalan-jalan dah kita ke Himalaya deh. Coba nih. Coba cari skoy. Nah, ini cerita lagi ya. Ketik aja langsung. Koi. Oke. Nepal tuh. Nepal. Ya, Himalaya aja. Himalaya. Tepi laut. Terima kanan. Himalaya Abadi Sunter Factory itu dia. Wah, toko Himalaya di negara. Himalaya Nepal gitu langsung. Himalaya. Himalaya Nusantara tuh. Aduh, Nepal. Restoran tuh. Yah, Aduh. beneran restoran yang di ini. Di Australia. Everest aja deh, Everest. Yang tadi juga boleh deh. Yang penting ada Indianya sama Everest aja. Everest aja. Everest. Udah mulai lama nih. Mount Everest ya. Udah mulai ke rahman-rahmanan nih. Nah, oke. kemana man? Oke. Nah, oke, zoom out coba. Kita lihat zoom out dulu. Satelit biar enak. Zoom out lagi. Awal lagi deh. Oke, ini kan pegunungan ya. Nah, sekarang gini aja. Jadi, Oke. Lautnya mana? Lautnya mana kan? Iya. Nggak tahu saya juga. Iya. Jauh lautnya ya. Oke. Sekarang zoom out lagi deh. Zoom out lagi. Nah, jadi India kita lihat ini dah, India. India, Kita lihat oke. India ya. Ya. Fokus India. Jadi ini India ini. Dulu. Nah, India. Nah, India nih. Kiri India, kiri. Nah, India. Udah Oke. dimin skoy. Jadi klik apa-apa skoy. Oke. Nah, India ini adalah lempeng yang terpisah sebenarnya dari Asia. Tadinya jutaan tahun lalu. Oke. Ya, dia bergerak dari selatan. Kemudian dia nabraklah ke Nepal. Nepal sekarang itu tabrak. Nah, tapi kalau ini beda dari yang tadi kita subduksi kan tadi ya. Karena Ke lempeng bawah. yang itu satu lempeng samudra. Yang berat, ya. Kalau ini sama, Cing.
Sama Bang. Jadi secara berat jenis secara sama. berat jenis sama. Ini benua versus benua. Oke. Tabrakan lah dia. Dak, akhirnya tabrakannya dia akhirnya jadi ke atas gitu. Nah, Jadi gunung. jadi tabrakannya tuh penyoknya ke atas jadi gunung-gunung. Oh, makanya garis tuh ya. Makanya si Nepal garis tuh. itu. Iya, garis dia. Mana garis mananya? Itu antara Yang hijau. antara hijau dan Dari Pakistan sampai ke Myanmar tuh kan. itu antara Everest itu kan Yang Tibet. hitam. Iya tuh, Tibet kan putih, ini hijau, tengahnya kan garis tuh. Kayak dibatasin gitu. Oh. Itu pertemuan dua lempengnya itu berarti. Iya, betul. Karena nabrak jadi naik gitu. Nah, gitu. Ya. Nah, awalnya kan ini awalnya antara India dengan yang sekarang Tibet itu ya. Iya. Yang sekarang Tibet dia. Tibet mana sih udah Oh, itu. tadi? Itu. Nyari yang mana Tibet Tibet? Timur Dalam. Oke. Nepal deh ya. Itu Nepal kan situ. ada tengahnya, ada garis kan? Iya. Kelihatan nggak, Cing? Yang mana ini? Skoy, zoom out aja, Ini. Skoy. Iya. Iya. Ini bukan? Iya, betul, iya, betul. iya, iya. Betul, betul. Itu. Jadi kayak pertemuan Tibet dan India, Iya. jadi garis. Nah, Itu kan nabrak. rentetan pegunungan, Cing. Oh iya. Pegunungan itu semua. Itu segaris kan si apa pegunungan Yang Everest hijau itu. tua itu kan? Iya. Oke. Iya, yang hijau tua tuh Kashmir itu kan yang dingin kan? India yang India dingin tuh. dingin, iya. Kashmir situ tuh. utaranya atasnya putih-putih kan salju tuh. Iya. Itu semua rentetan itu dulunya hasilkan dari tabrakan tadi. Dia ke atas. Nah, sebelumnya pegunungan ini ada, dulu India sama bagian Tibet itu ada laut Tengahnya. tengahnya. Oke. Nah, digencet lah dia Iya. laut ini. Brak jadi Brak naik. ke atas. Jadi fosil-fosil yang tadinya di laut Naik. naik ke atas. Oh jadi ada juga yang tadinya laut jadi daratan. Banyak sih. Ada juga yang tadi daratan jadi laut. Bisa juga. Oh luas pengetahuan kita nih. Nggak sesempit itu. Sebaris, Bukit Barisan ini disebutnya. Bukit Barisan nih, Nepal nih. Kodam. Oh is. Gampang geologi. Gampang kan? Sama saya satu S1 nih. Iya, langsung. Sebenarnya kita punya yang kayak begini di Papua. Mau lihat? Ayo. Iya mau dong. Jalan-jalan ke Papua. Yang ya. segaris Oh. begini. Yang begini, Iya, kayak begaris gini. Iya, kita lihat. Apa namanya? Jayawijaya itu. betul. Oh, Jayawijaya. Iya. Jayawijaya Papua. Puncak Kartens. Highland tuh, Highland. Pegunungan. Oke, boleh. Boleh. Oh, ini Bang. Papua Pegunungan provinsinya. Nah, itu ada garisnya, kelihatan? Mana-mana? Mana sih? Yang hitam, Cing. Gue ngeliat peta Nggak. aja mah. Gunungnya mana sih? Puncak Jayanya mana? Kayak tadi dong. Yang kayak tadi. Skoy, puncak Jayanya mana, Skoy? Oh, ini Jayawijaya. Regensi sih. Gunungnya, Skoy, gunungnya. Gunung. Kayak tadi Papua Pegunungan jadi provinsi itu. Gunungnya, Skoy. Ini Highland. Enggak, bukan. Gunungnya cari. Puncak Kartensnya. Itu puncaknya itu, itu sebenarnya ini kelihatan nggak? Garis tuh ya? Garis kelihatan nggak sih? Kelihatan sih. Tapi Yang dia mana karena sih? sama-sama hijau semua. Ini di Hijau tengah. semua ya. Itu. Atau coba layersnya ganti lagi, coba bisa nggak? Layarnya ganti. Ganti lagi jadi terrain. Iya. Nah, Oh. kelihatan nggak sekarang? Kelihatan ini naik nih. Mana? Yang hitam ini naik kan? Yang agak Menggelap itu naik ya? nah bergerigi itu, Cing. Ah, Iya, bergerak itu Itu naik pegunungan kan? Iya, Iya, naik gitu Dia kan? pegunungan. Bandingkan sama coba zoom out. Zoom out. Nah, kan kita ada yang datar tuh yang Itu halus. puncak Jaya tuh, kiri. iya. Itu kan. Terus cuma lagi. Zoom out lagi, kelihatan. Nah yang hijau muda ini kan darat biasa. datar kan? Datar, ya. Ya, yang renyak itu tuh, Ya. itu pegunungan. Itu karena pertemuan dua lempeng. Yes. Jadi bukan hancur sih, remuk, Remuk gitu ya. lihat, ya, Jadi pertemuan. kayak bergerigi berantakan. Ketemu mana sama mana? Nah, Sama atas. sama atas dulu ada kepulauan di Pasifik, Cing. Dulu ada kepulauan ke Pasifik, ketemu sama lempeng Australia. Lempeng Australia yang bagian atasnya itu ke arah utara, kemudian di sini ada rentetan gunung. Dulu ada gunung-gunung di laut gitu. Zoom out lagi berarti, zoom out lagi. Zoom out lagi, zoom out. Zoom out. Zoom out terus. Oh, terus garis panjang itu sampai Papua Ya, Nugini sampai Papua garisnya. Nugini, ya. Oh, berarti dua besar itu ya? Betul. Tak, Tuh. gitu. Panjang sampai Papua Nugini tuh. Nah, terus sampai kelihatan Australia. Sampai kelihatan Sampai kelihatan Australia. Iya. Nah, oke dulu jadi terjadi waktu masih jadi satu sama Australia. Masih jadi satu, nih yang bagian selatan. Yang utara itu ada kepulauan gunung api di situ, gunung-gunung kepulauan. Tapi sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada sekarang. Udah Oke. tabrak tadi, Cing. Jadi gunung-gunungnya udah naik sekarang jadi gunung-gunung yang di tengah-tengah itu. Oh. Tapi dulunya di laut dia. Dia di laut. Iya, dulu di laut. Dan juga ketemu fosil juga di sana. Fosil laut. Fosil laut, betul. Fosil hewan-hewan laut di batuannya. Ini pergerakan kayak gini ya, kayak tadi India ketemu sama Tibet ini. Itu bergeraknya berapa lama sih? Ratusan tahun? Jutaan.
geraknya itu. Jadi geraknya kayak Sampai akhirnya ketemu. iya, jutaan tahun. Iya. Berarti sebenarnya proses nabrak itu pelan berarti. Pelan sebenarnya. Sampai jadi gunung gitu pelan gitu nabrak. Terus. Kalau pergerakan yang saya tahu ya, misalnya ya, contoh di Jawa Barat ya, maksudnya yang tadi Hindia tadi, samudra, itu 6 sampai 7 cm per tahun ke utara. Geraknya. Rate-nya segitu, per tahun ya segitu. Nah, jadi untuk menaikkan satu jadi gunung ya Jutaan tahun. Tahun ya. Nah, kalau yang kita banjir rob nih di Ancol. Katanya kita turun tuh. Daratan kita emang turun. Iya, khususnya di Jakarta ya. Jakarta ya, itu Jakarta, ya. Memang itu terjadi juga tuh subsidence itu ya. Ya. Memang turun dan air laut naik secara global. Jadi parahnya 2 kali tuh. Ini turun, ini naik. Darat turun, laut naik. Nah itu kita nggak bisa cegah. Emang udah fenomena alam, Jakarta turun. Apa karena aktivitas kita? Sebenarnya secara alaminya harusnya ini Jakarta masih sedimen terus ya. Harusnya masih jadi daratan nih. Tapi karena kayaknya kalau ini pembangunan yang masif dan mungkin air tanah ya. Air tanah tersedot. Jadinya turun tanahnya. Jadinya kan istilahnya dalam batu ini yang ada air tanah itu kan pori-pori itu. Iya. Kalau diambil itu kan airnya kosong kan jadinya. Iya. Akhirnya jadi volumenya jadi menyusut. Brok gitu ya. Iya. Turun. Dan bebannya kan gedung-gedung dan lain-lain. Iya. Bentar lagi biang lala fosil ditemuin dalam air. Secara global air laut memang sedang naik. Iya, jadi parah. Ya, sebenarnya muka air laut itu turun naik itu juga siklus. Ada polanya juga. Ada polanya. Jadi pernah itu naik sekali, pernah turun sekali gitu kan. Waktu turun sekali contohnya waktu Sundalen tadi. Dia kan turun banget tuh, makanya jadi daratan dulu. Sundalen satu daratan kita. Pernah naik banget, pernah. Kalau nggak salah 20 meter lebih dari sekarang pernah kalau nggak salah. Jutaan tahun yang lalu. Kok 20 meter ketutup semua dong daratan. Kalau naik 20 meter laut. Lumayan makanya, lumayan. Iya. Tinggi. SpongeBob kita. Tinggal di bawah laut. Iya. Oh gitu, jadi itu 2 gunung, nah, 2 gunung, 2 lempeng ketemu jadi gunung. Sama tadi lempeng gini, bawahnya panas, mau keluar jadi gunung. Jadi gunung, dia mencari jalan untuk keluar. Iya. Jadilah bolong. Jadi terutama Sumatera, Jawa, Bali ya, itu gunung-gunung kan di situ ya. Iya. Makanya Kalimantan relatif sebenarnya aman dari gunung, nggak ada gunung api. Nggak ada gunung api. Karena tidak ada pertemuan lempeng aktif. Jadi emang dia udah pulaunya begitu aja udah bentuknya? Begitu dari dulunya ada. Apanya? Iya, Kalimantan ya. Emang udah begitu? Enggak begitu. Jadi dulunya juga dia ada gunung apinya. Terus? Jutaan tahun yang lalu. Mungkin udah hancur, udah meledak kali. Udah hancur, udah tabrak, gunung apinya udah mati. Si itu nggak kebentuk lagi magma di dalamnya? Karena sekarang tadi lempengnya udah bergeser, dia udah nggak ke bagian aktifnya lagi. Dia udah geser sekarang relatif ke barat dan selatan lah begitu ya. Gitu. Ya sejarah bumi ya gitu sih. Jadi bisa aja di masa depan nih Sumatera sama Kalimantan sama Sulawesi mendekat gitu bisa aja. Bisa aja nih. Betul. Ya. Si Sumatera sama si pulau Singapura sama si Malaysia masih satu jalur ya, masih satu daratan juga. Satu daratan juga itu. Thailand. Kalau sekarang kecenderungannya makin menjauhkan antara pulau atau makin mendekatkan pergerakannya? Tergantung, Jing. Kalau yang sekarang terjadi misalnya di bagian barat, itu sebenarnya sedang membangun lagi ya. Sedang membangun benua baru tuh. Contoh yang bagian barat tuh ada kepulauan dia, ada Nias contoh, Cing. Ya, Nias, pulau-pulau di luar itu. Mentawai. Yeah. Nah, itu sebenarnya sedang membangun benua baru lah. Dari jadi nanti mungkin aja bisa jadi satu lagi tuh. Iya. Jadi sebenarnya nanti bisa jadi Sumatera ini lebih lebar lagi. Ya. Ke kiri sini ya. Barat ya. Barat ya. Ke kiri ya begitu. Atau mungkin juga dulu itu jadi satu. Dulu itu sebenarnya Sumatera itu dulu juga bagian dari lempeng-lempeng yang saling tabrakan. Sebenarnya gitu. Ada segmen-segmennya. Ya kan banyak gunung juga di Sumatera. Iya. Betul.
Nah, itu kan garis, itu juga Sumatera kan ada sesar ya, sesar Sumatera namanya tuh yang gelap. Sudah. Oh ini masih nyambung ya ceritanya ya? Ini Hijau semua ini peta nyambung nih. Peta nyambung nih. Peta nyambung nih, Sundalen. Nah tengahnya kemana itu? Tenggelam ya? Karena air laut naik, jadi Keisi. sekarang jadi Laut Jawa. Iya, berarti tadinya daratannya masih ada itu berarti. Yang mana mah? Ini kan hijau semua nempel, Bang. Itu kan Laut Jawa, Cing. Nah, kok sekarang jadi laut? Nah, itu kemana daratan itu? Oh. Tenggelam air. Tenggelam. Tapi berarti masih nyambung sama Jawa. Masih nyambung. Di bawah tanah ini masih nyambung. Iya, masih nyambung. Tapi kenapa Jawanya nggak kelelep? Tinggi. Air Jawanya tinggi. Tinggi. Jadi dia pernah nih satu saat si air itu melompatin Jawa gitu. Gimana sih? Nggak ngerti. Kok ngompatin Jawa? Ini maksudnya kan sekarang posisi kan di Jawa. Ya, ini kan hijau semua nih, nyambung semua. Bawahnya kan Jawa tuh. Iya, ini Jawa itu. Bawah Jawa. Itu kan bawahnya laut. Ya. Si Atasnya? atasnya Jawa jadi ada air laut dari mana? Ya Maksud lewat gua. sisi-sisi itu, Cing. Air laut yang naik. Air laut naik. Lewat sisi-sisi. Iya, Iya, itu kan ngisi. sisinya tuh. Nah, kan pantainya tuh di situ. Pantainya kan. Nah, ini dulu nih pantainya. Iya, Nah, makin ngisi. geser tuh yang ngisi terus. Ngisi. Oh. Tapi si yang Jawanya tinggi. Iya. Jadi pada pindah tuh orang-orang situ, neng. Ya pokoknya pantai ya dari sini, dari utara juga ada yang ngisi kan. Oh. Dari utara tuh pantai utara yang pantai. Nah, itu gitu. Oh. Dulu panturanya di sana dulu. Jadi bukan karena meledak. Panturanya jauh dulu. Pantura dekat Taiwan. Iya. Panturanya jauh banget dulu. Jadi ini bisa bukan karena buah gitu enggak ya? Enggak. Karena diisi air. Yes. Oh. Baru yang Gue mau mikirnya dulu Bisa. dari satu terus gempa Brak, bisa. gitu. ada yang gitu mungkin. Yang gitu ya tadi contoh yang jadi lautan itu kan. Ah. Kalimantan, Afrika Ah. sama Amerika Selatan deh. Ah. Itu benar tuh. Dia Brak, begitu berpisah. tengahnya jadi laut. Oh. Tapi nggak brak gitu ya. Ah. Dia pelan. Pelan-pelan gitu Getar ya. dulu, getar. Ya jutaan tahun bergeraknya. Iya. Belum Nah kalau yang si Sundalen ini memang air laut lama-lama ngisi. Lama-lama ngisi terus. Sehingga yang rendah jadi laut, yang tinggi jadi ke pulau-pulau. Iya, Iya, jadi betul, Natuna. Oh. Itu Thailand. Pinter, Cing. Iya, ya kan udah luas nih pengetahuan. udah luas ya, Nggak karena- terlalu sempit lagi. Nah sekarang contoh sisanya itu dulu misalnya kan Bangka Belitung itu kan pulau sekarang. Iya, Dulunya mungkin gunung atau bukit lah. Oh. ya, ada tinggi. Ya, dan memang buktinya ini di laut ini ada jalur-jalur sungai. Cing. Itu membuktikan bahwa Tuh contoh tuh ada garis tuh. Bisa kelihatan nggak antara Ada. Nah, itu tuh. Iya. Nah, itu Sungai Purba. Di bawah laut. Di bawah laut sekarang. Sekarang ya. tadinya sungai. Tadinya sungai. Berarti dulu nih Bangka Belitung itu tuh ujung-ujung gunung. Iya. Karena bawahnya nih ada daratan. Daratan. Sebelum keisi air. Luas loh langsung. Luas gue. Dari awal cuma geologi tahu batu. Iya. Sekarang lu udah tahu Bangka Belitung itu adalah dulunya gunung. Pergerakan lempeng gue tahu gue. Luas loh. Luas gue, nggak sempit emang. Membuka cakrawala. Memang bicara. Baru sampai S2 loh kita. Baru S2 nih. Dua sekarang. Iya. Ya. Kok ya, sekarang S3-nya. Ya, S3 2022. Ngapain 2022. dulu tuh dari S2 sampai S3? Kerja, masih kerja geopark Di tadi. geopark itu Masih- tetap? masih geopark tadi Oh. sama proyek-proyek lah. Oke. Oke. Oh, sempat juga ngajar sih. Cing. Dosen, sempat dosen di Lampung di ITERA. Kenapa lo ke Lampung? Kesempatannya, Cing. Oh. Institut Teknologi Sumatera. Bukan. Sumatera. Sumatera. Ya, Oh, di Lampung. Lampung. Ngajar geologi. Ngajar geologi. Oh, 2020 sampai 2022. Baru ke Jepang nih. Kenapa dapet Jepang? Dapat link beasiswa ya dari dosen yang dulu di Unpad. Oh. Ngasih link. Ini ada kesempatan. Ya. Nah, silakan di apply gitu. Oke, berarti beasiswa dari universitas. Iya, betul. Dari kampus Akitanya. Iya. Oh. Apply lah. Apply lah. Hubungin supervisor ya, sensei lah istilahnya. Iya, profesornya gitu ya. Sensei. Berarti udah ngasih disertasi mau bahas apa gitu. Proposal gitu. Iya, proposalnya. Semacam proposal singkat lah. Bayangan-bayangan. Tapi emang udah kebayang tuh waktu itu. Pas ditawarin S3 tuh udah tahu emang pengen nih. Ya sebenarnya karena tadi ya permasalahan dari Ciletuh nih kan dari awal nih Ciletuh nih sebenarnya. Iya. Iya. Batu-batunya masih penasaran ya lanjut aja terus sebenarnya masih bisa dikembangkan lah. Jadi nggak bingung lagi untuk topik sebenarnya. Oh. Jadi di S3 pun penelitiannya di Ciletuh. Iya. Jadi Tapi lo sekolah di sono. iya. Penelitian balik ke sini. Penelitian ya ambil sampel ya. Ah. Penelitian lapangan ambil sampel bawa ke Jepang. Kebanyakan begitu emang semuanya. Oh iya. Oh. Semua penelitiannya yang di Di Indonesia ya. Indonesia, iya.
Oh, berarti di Geopark apa berhenti kerja dulu atau gimana pas waktu itu? Pas itu udah berhenti. Berhenti Sebenarnya waktu di Lampung nih juga dosen? udah berhenti ya. Dosen Udah berhenti itu soalnya. berhenti, ya. Akhirnya ke apa aja yang di ini? Beasiswanya. Di cover? Bukan apa maksudnya? Ngetesnya. Sebenarnya cuma dokumen dan wawancara. Di sini. Simple lah, ya. Wawancaranya di sini. Bahasa juga nggak terlalu ada ya karena bahasa Jepang kan juga orang Jepang juga tahu diri lah. Bahasa Inggrisnya kan Iya, jadi nggak dites bahasa Inggris ya? Nggak, cuman ada syarat aja kemampuan kamu segimana gitu. Tapi nggak ada batas syaratnya. Oh, nggak ada kayak IELTS-nya gitu? Nggak ada IELTS sekian gitu. Karena mereka merasa bahasa Inggris mereka juga jelek. Iya. Tapi di sana kuliah bahasa Inggris? Bahasa Inggris kebetulan, karena fakultinya internasional. Fakulti International Resource Science. Jadi kebanyakan memang internasional lah. Jadi international student juga? Ya. Dosennya? Dosennya ada campur juga. Ada yang dari Jepang, ada yang orang luar juga. Oh. Orang dari Amerika. Oh gitu. Berangkatlah ke Jepang 2022. 2022. Cepet S3-nya berarti ya? Kok cepet sih? Rata-rata orang pada lama. Programnya memang 3 tahun, beasiswa juga 3 tahun. Ya harus dicetak. Itu emang 3 tahun program? Iya, programnya 3 tahun. Oh cepet ya. Jadi memang agak dikebut ya? Ilmu sumber daya bumi. Ya kebetulan ini departemennya Earth Resource Science. Tapi sebenarnya geologi juga, Cing. Ini sekarang petrologi dan geokimia. Betul. Oviolit di Celetuh. Berarti ada minyak. Ini nih, karena petro ya pasti. Iya. Petro itu sebenarnya batu, Cing. Lah, batu lagi. Iya, Tadi jadi lito. lito, satu lagi petro ada. Baru kasih tahu. Sengaja banget. Apalagi batu yang lain. Apalagi ya biar kita lain lito apa petro. Lito, petro. Selama ini kita taunya petro minyak ya. Iya, tapi karena petroleum kan. Kalau petroleum baru lium itu cairan ya kan? Cairan batu. Nah, itu cairan dari batu. Betul. Itulah minyak. Petroleum. Iya, petronya tetap batu. Batu. Petronya batu. Veteran petro. Petro dia. Petro. Berarti minyak-minyak yang kita yang ada ini airnya dari batu. Dari batu yang fosil sebenarnya, Ci. Fosil. Emang beneran dari fosil? Emang beneran nggak, Ci? Ya itu tergantung teori yang mana dan menganut yang mana. Oke, ada apa aja kan teorinya? disebutnya fosil fuel kan? Fosil fuel, ya. Karena katanya dari fosil dinosaurus katanya. Ya sebenarnya bukan dinosaurus T-Rex gitu ya. Iya. Sebenarnya lebih banyak ke kerang fosil gitu. kerang gitu ya. Sebenarnya itu dan tumbuhan. Makanya shell. Iya, simbol fosil kerang. Iya. Tapi yang bener apa teorinya? Iya, itu yang benar. Dari ilmu geologi. Dari organik sebenarnya. Tapi dari fosil bener? Iya, fosil. Jadi fosil organik berarti material atau yang hidup. Makhluk hidup. Organik gitu. Organik material. Sorry deh, sebentar deh. Kalau memang ada yang dari tumbuhan, ada yang dari kerang, ada yang dari ini. Kenapa hasilnya semua sama? Bisa jadi premium, bisa jadi solar, bisa jadi... Sebenarnya nggak sama sih, Cing. Raw materialnya beda sebenarnya. Jadi ada kadar dan kualitas itu beda-beda sebenarnya. Nanti pemrosesannya yang akhirnya jadi... yang mempengaruhi itu. Ya, pemrosesannya. Tapi tetap ada daya bakarnya kan? Tetap. Sebenarnya kan materialnya hidrokarbon. Namanya hidrokarbon. Ini geologi bukan? Geologi juga belajar. Oke, geologi juga. Tapi nanti misalnya pengolahan tadi itu udah bukan. Minyak itu. Udah teknik kimia atau kimia lah. Oh, kimia ya? Ya, atau perminyakan, bener. Perminyakan. Tapi lo geokimia. Nah, geokimia di sini geokimia batu. Satu lagi. Geo apa? Batu. Batu, ya. Bumi. Sebenarnya geokimia luas lah, boleh. Pokoknya dia enggak geo apa? Batu. Oke. Ada lagi lo. Bumi. Bumi. Bumi apa batu? Bumi. Enggak. Bumi terbuat dari batu. Tadi lo geologi batu. Enggak. Geonya bumi. Ini abang yang bilang. Enggak, gue bilang batu. Waktu masih sempit. Itu bumi. Iya. Logi kan belajar apa? Ilmunya. Geo tuh bumi. Oke. Berarti kalau geo yang batu, geo sempit lo. Gue sempit. Yang sempit. Geo sempit tadi. Sempit. Berarti kalau geokimia apa adalah? Ya kimia dari bumi. Objek-objek geologi. Ya boleh lah. Dia luas sih sebenarnya. Boleh lah. Ada batu, ada air, boleh. Ada gas, itu geokimia. Oviolit apa? Oviolit itu pecahan bagian dari lempeng samudra yang sudah berpindah ke daratan. Ada di mana? Di Celetuh ada? Itu ada. Oh, karena dulu adalah sebenarnya dia laut. Laut, itu dia. Oh. Itulah kenapa saya belajar sampai situ. Ternyata ada.
unsur-unsur kimia. Betul, ada dari kimianya, ada itu buktinya memang. Apa yang ditemukan di oviolit itu mengandung apa? Oh, kalau kimianya banyak ya, utamanya kan silika, ada magnesium ya dan lain-lain. Itu unsur-unsur. Nah itu membuktikan nanti itu dari mana sih bisa dilihat lah. Tapi bisa ditambang nggak? Kalau di Ciletuh nih pertanyaannya, dia tidak terlalu ekonomis Untuk ditambang. Tapi kalau ngomong ada nggak barangnya? Ada. Tapi untuk jadi tambang belum tentu. Belum tentu bisa diproduksi masif gitu ya. Masif ya, jadi ekonomis ya. Oh. Sebenarnya batuannya sama tuh, ini oviolit tuh banyak sekali di misalnya yang sekarang lagi ditambang ya di Sulawesi misalnya. Itu lebih banyak dia persebarannya. Karena dulu berarti Sulawesi dulu juga di laut. Betul. Sulawesi lebih sebenarnya kalau orang geologi sih. Ini kemarin juga baru dari Sulawesi memang. Dia pulau paling unik lah secara geologi. Coba tadi lihat sundalan tadi, Skoy. Iya. Bentuk sundalan tadi. Sundal. Sulawesi sendiri tuh. Sendiri kan? Iya. Iya, nggak nyambung sama. Oh, berarti dia nggak nyambung. Yes. Yang dari awal udah sendiri. Iya, gitu. Tapi dia bukan sendiri sih, dia itu berasal dari pecahan-pecahan lempeng-lempeng ini. Oh, dulunya. Iya, kayak contoh bagian barat itu nih, bagian yang kiri ya. Ya. Ini relatif dari yang Sundalen. Ya. Relatif dari sini, dari yang bagian kaki kiri, kaki kanan. itu relatif dari Australia. Sama kayak tangan kanan juga dari Australia. Oke. Ya, tangan kiri ya, berarti tangan kiri ya. Iya. Nah, terus yang atas itu dari Filipina. Berarti tadi secara geologi unik. Unik. Tadi dibilang. Unik ya. Karena isinya macam-macam. Karena isinya tabrakan dari semua lempeng-lempeng ini. Gitu. Dan bahkan secara biologisnya juga unik kan? Ya? Unik. Sulawesi ini. Karena tadi kalau ini juga nyambung ke migrasi hewan. Kan kalau dia dulu daratan, berarti dulu migrasi itu bisa misalnya kayak mamalia dan lain-lain itu bisa migrasi ke mana-mana nih ya di Sundalen ini karena nggak ada laut. Nggak ada laut dulu gitu. Tapi udah sampai di pantai sebelah timur tuh, ujung itu ada laut. Jadi misalnya gajah tuh nggak bisa nyebrang ke Sulawesi. Iya. Makanya di Sulawesi nggak ada gajah. Itu dia. Oh. Tadi ini nyambungnya ke sini. Weber Wallacea itu. Ya. Oh. Nah, makanya yang di timur juga kan berarti udah tahu jawabannya. Yeah. Dia mirip sama Australia. Yang tengah ini kan peralihan kan? Hewan peralihan. Kenapa peralihan? Karena itu di situ endemik dia. Nggak ada lagi. Terkukung di situ dari di situ aja dari dulu. Betul. Luas kebuka langsung. Iya. Ya kita pelajari waktu SD. Berapa SKS nih? Kenapa gini? Iya. Buka. Jadi antara garis Wallace sama garis Weber, Sulawesi, NTT termasuk itu ya. Iya. Komodo. Memang khas udah dari situ. Yep. Karena hewan dari luar nggak bisa masuk, hewan dari dia nggak bisa keluar. Coba Skoy cari hewan-hewan yang termasuk peralihan. Apa sih sebetulnya daerahnya peralihan kan? Enggak, dia nggak peralihan, dia hilang. Iya, sebetulnya kan kita kan hewan Weber, Wallacea sama peralihan. Apa sih sebutannya? Selain komodo, selain anoa kan juga tengah kalau nggak salah. Itu apa? Hewan Wallace. Ini hewan Wallace. Wallace tuh yang itu yang tengah tuh babi rusa, anoa. Wallace tuh tengah. Ya ini sebagian Sulawesi. Komodo, kuskus, tarsius ditemukan karena garis Weber memisahkan benua Asia dan Australia. Ciri khas fauna Wallacea, campuran unik, endemik yang tidak ditemukan di tempat lain. Iya benar, anoa paling ingat anoa aja gua. Iya. Babi rusa, maleo, burung dewata, kuskus beruang, monyet tonkean. Tidak ada mamalia besar, gajah, harimau, kanguru. Nggak ada di situ, karena laut nggak bisa migrasi ke situ mereka. Iya. Emang cuma ditemukan di situ aja udah. Kalau nggak bisa jadi ada orang hutan di Sulawesi. Makanya orang hutan ada di Kalimantan, ada di Sumatera. Iya. Karena dulu jadi atu. Gajah ada di Sumatera. Ada Jawa tapi nggak ada. Harimau ada gajah juga. Gajah ada. Ada sampai fosilnya ada sih. Fosilnya ada. Harimau ada Jawa, ada Sumatera. Tapi orang hutan nggak ke Jawa ya, walaupun nyambung. Orang hutan ada di Sumatera. Iya. Lebih ke arah utara kali dia.
orangutan di di atas di atas kayaknya. Mungkin. Gitu. Berarti pergerakan apa tadi lempeng dan lain itu juga jadi mengubah suhu dan lain-lain. Kayak misalnya ngaruh. Himalaya gitu kan jadi bersalju semua itu kan. Ya mungkin tadinya enggak kali. Apa itu gimana? kan faktor ketinggian kalau itu ya. Iya, karena jadi nabrak jadi tinggi, akhirnya jadi muncullah udara dingin di situ gitu. Betul. Kalau itu kan faktor ketinggian. Iya. Ya, jadi karena pertemuan-pertemuan itu mengubah mengubah suhu-suhu di sekitarnya mengubah juga, itu kan? terus mengubah juga arus laut. Oh iya benar. Ya, arus laut, iklim dan lain itu bisa berubah juga ya. Fauna di dalam lautnya juga berubah. Ya, migrasinya mereka polanya berubah. Iya. Ajaib emang. Luas kita alam ini. semesta ini. Iya. Tapi itu juga misalnya kenapa nggak ada dinosaurus besar di Indonesia misalnya. Itu juga banyak yang nanya lah ke saya. Kenapa? Kenapa kok ditemuinnya di sana-sana ya? Di mana sih dinosaurus tuh? Daerah mana sih? Kebanyakan yang di benua besar-besar itu. US, di Cina, itu kan, di Rusia, daratan-daratan besar itulah. Daratan besar karena itu. Jawabannya? Karena sebenarnya Indonesia ini secara geologi umurnya masih muda. Jadi waktu zaman dinosaurus dia masih kebanyakan laut. Indonesia, Cing. Indonesia masih laut? Masih laut. Zaman itu kan namanya tuh Jurassic ya. Jurassic sama Kapur. Zaman Cretaceous namanya. Itu sekitar mungkin 200 juta tahun gitu ya. Sampai ke 70 juta tahun gitu. Itu masih laut Indonesianya. Indonesia kalau secara penelitian, dia kapan muncul? Baru ada? Sebenarnya kalau ngomongnya, kan Indonesia Nusantara ya, maksudnya secara, kan pasti dulunya pulau-pulau kecil aja sih. Iya, pulau-pulau kecil. Ya tergantung, contoh misalnya yang tua-tua kita temunya di Sumatera. Di Kalimantan juga ada, yang maksudnya tua ya, dan dia memungkinkan ada daratan di situ. Nah, contohnya itu Sumatera. Berapa juta tahun yang lalu? Itu kisaran misalnya 270 jutaan lah ya, 240 gitu, 240 juta tahun. Ya, contoh di Jambi lah ya, itu ditemukan fosil pohon, umurnya segitu tuh, 230 gitu. Itu ngitungnya gimana sih? Itu ngitungnya pakai namanya... geologi juga bukan? Iya, geologi juga. Kita lihat KTP. Geologi aja kan nggak ada, KTP belum ada. Dukcapil belum ada. Pohonnya. Ya, namanya gampang, ternyata gampang. Dating atau penanggalan absolut ya, absolute dating. Carbon dating. Carbon dating salah satunya. Tapi untuk batu biasanya pakai metode lain, pakai unsur lain kan tadi karbon. Itu tapi waktu luruhnya relatif pendek lah. Ada misalnya uranium sama timbal, uranium PB ya, UPB. Nah, itu dipakai itu umum. Kok bisa tahu nih? Oh, ini berarti 1 juta tahun yang lalu. Itu apanya? Jadi itu namanya kan, masing-masing unsur ini, Cing, ada waktu peluruhan dan dia konstan. Nah, kita ngitung rasionya. Itu rasio misalnya dari uranium, dia uranium ini ada isotop, misalnya ada angkanya. Yang nggak stabil dia akan berubah, luruh, lama-lama menjadi misalnya PB ya, PB ini. Nah, itu ada waktunya nih. Nanti kita hitung rasionya. Karena konstan dia. Rasionya gimana misalnya? Kita kasih berapa mili misalnya gitu. Berubahnya berapa lama? Itu dibaca, Cing, dari alatnya. Jadi alat yang mendeteksi itu. Isotop namanya. Alat isotop. Jadi bisa nih dari rasionya jadinya. Ya, terutama misalnya dari mineralnya tertentu ya. Kan batu ini isinya ada mineral. Ya. Kalau kayak gitu berapa lama? Misalnya nemuin fosil pohon nih. Terus kan dihitung-hitung gitu, biar pengen tahu tahun umurnya. Berapa lama sampai dari ketemu sampai tahu nih umur berapa? Ya, kita tergantung labnya pelurahannya, ya. Tergantung lama pelurahannya juga. Ini proses analisis atau apa nih? Sampai kita tahu nih di umur segini ternyata. Ya, tergantung proses analisis di lab sebenarnya. Kan itu masuk ke laboratorium. Oke, udah sampai lab. Udah sampai lab. Ya, sebenarnya waktu 2 minggu juga udah tahu kita. Misalnya untuk tahu hasil dapat hasil ya. Kita masuk lab, kalau memang dia langsung kerjain ya 2 minggu sampai sebulan. Itu menunggu proses peluruhan itu? Oh enggak, itu cepat, kalau baca itunya cepat sebenarnya. Cepat. Cepat karena dia ngebaca angka aja, Cing. Jadi bukan kita tunggu luruh, kalau tunggu luruh miliaran tahun, jutaan tahun kan. Kita tungguin dulu uraniumnya, enggak. Jadi udah ada nih, uraniumnya sekian, misalnya PB-nya sekian. Nah, ini ada angkanya keluar, kita udah bisa rasiokan pakai rumus. Gitu. Jadi baru ketemu aja terus kita teliti, PB-nya sekian, ininya sekian. Kita udah tahu tuh kira-kira umurnya. Iya. Jadi ada kayak kurvanya begitu. Nah, kita cocokkan ke kurva itu. Nah, karena dia konstan, ada variabelnya konstan gitu. Jadi dia jatuh di
garis umur berapa begitu. Nanti kita tahu kisaran umurnya. Ada lagi. Ada. Misalnya ya, kayak ijazah palsu. Ya, siap. Ijazahnya udah ada. Ijazah udah ada. Kita mau ngitung umur kertasnya. Apanya yang diambil? Ijazahnya dipotong dikit atau apa? Ya tergantung. Jadi misalnya kan kita kan, wah ini beda, cuma materialnya kan ya yang kita tahu. Iya. Ya berarti kita harus tahu penanda material itu dibuat kapan. Nah tapi juga jadi ini Cik, kertasnya atau printernya. Nah kertasnya, umur kertasnya. nanti beda karena kan kertas bisa, misalnya sebelum ijazah itu dibentuk kan kertasnya udah diproduksi. Ya artinya ijazah kertas itu udah harus lebih tua daripada diproduksi dong. Dari printnya, ijazah kan di print atau di apalah sablon atau apa gitu kan? Enggak. Kalau kita pengen lihat usia kertasnya. Usianya nih ada kertas kosong. Kita mau teliti usia kertas ini berapa? Apanya tuh? Digunting dikit kertasnya atau apa gimana? Untuk tahu atau gimana? Oke, ini kertas nih ya. Iya. Batu deh, batu aja. Batu ya, yang lo tahu ya. Kertas yang nggak tahu ya. Nggak tahu dia bukan benar. Iya. Kertas bukan batu artinya. Kertas artinya bukan batu. Bukan batu ya. Oke, ini ada batu. Ya. Nih, teliti nih. Umurnya berapa? Diambil apanya? Diambil mineralnya. Yang paling tadi contoh, yang paling umum zirkon namanya. Tahu itu zirkon dari mana? Diambil, dilihat di mikroskop. Berarti dicongkel dikit. Ini dulu kita ditumbuk dulu, hancurin, jadi halus. Lihat di mikroskop. Nah, ini ada, kita kan geologi belajar ya, mineral. Oh ini nih zirkon nih, bentuknya begini, warnanya sekian. Kita ambil tuh pakai peniti, dia pisahin. Pisahin satu-satu. Satu, ya. Oke. Apa yang dilihat? Ini zirkonnya udah dapat. Iya. Apa yang menentukan dia umurnya berapa? Nah, kandungan uranium di zirkon itu. Dan emang pasti ada uranium? Ada. Di setiap benda? Ada sebenarnya pada kadar tertentu ada. Tapi kan ada yang kadarnya ini jadi radioaktif, ada yang jadi tidak radioaktif gitu. Ada sebenarnya, walaupun sangat kecil ya. Walaupun, jadi apapun bendanya ada kandungan uranium. Iya ada sebenarnya, walaupun sangat kecil. Walaupun sangat kecil. Dan itu yang menentukan. Angkanya berapa? Usianya jadi berapa ketahuan? Betul. Puluhan itu. Nah misalnya kenapa kita ambil zirkon ya tadi karena si mineral ini yang menyimpan uranium yang cukup banyak. Zirkon. Ini yang ngasih nama Sundalen itu siapa? Ini sejarah penelitiannya. Kenapa dinamainnya Sundalen? Ya ada sebenarnya bahasannya ya. Kalau soal ini nih. Ada tuh waktu itu ini. Siapa yang ngasih nama? Sunda Empire tuh ada tuh. Geologis yang ngasih nama. Kenapa ini sebenarnya Sunda gitu, Sundalen? Saya lupa juga. Coba coba ada kita ini. Karena semuanya di situ semuanya yang ada di situ. Aing sia-sia gitu. Sia. Kemana sih ya? Reka mana? Sundalen adalah daratan besar yang menyatukan Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Semenanjung Malaya. Zaman es terakhir baru 18.000 tahun yang lalu. Iya, baru ketika permukaan air laut turun. Kini sebagian besar naik, jadi ngisi. Nah, sekarang 18.000 baru ya? Iya, jadi baru. Iya, karena kita udah nyebutin jutaan. 270 juta. Ya memang baru berarti. Baru 18.000 tuh baru. Makanya tadi dibilang paling muda Indonesia kan? Iya. Ya, muda lah relatif. Relatif muda ya. Relatif muda itu. Dari Cuda tuh. Cuda artinya bersih suci. Wilayah penting bagi migrasi manusia purba dan cikal bakal peradaban Asia Tenggara. Iya makanya kayak Papua jadi beda, jadi kulit hitam karena nggak nempel sama kita. Iya tadinya dia nempelnya sama aborigin, sama Australia. Jadi mirip. Cuma memang kalau saya baca ada beberapa versi memang tentang inilah, tentang ya Cuda memang salah satunya. Cuman ada lagi yang itu tuh ada orang itu diciptakan oleh geologi Belanda. Ya, Molengraaf. Namanya Sundalen. Iya. Sudah diyakini sebagai pusat migrasi manusia purba keluar. Ya, kebanyakan memang dulu geologis Belanda waktu zaman penjajahan itu kita sebutnya ada geologis asli, ada naturalis sebutnya. Jadi dia multidisiplin gitu. Ya banyak sih dulu. Ya pokoknya meneliti alam lah gitu. Ya meneliti alam lah. Makanya jadi mirip semua tuh ya kita sama Malaysia. Iya kan? Ya. Sama Brunei, orang masih pada nempel itu. Singapura. Nah terkait mungkin migrasi manusia itu ya, itu arkeologi mungkin yang lebih paham. Iya. Kita bantu-bantu lah. Itu Sinta Ridwan itu arkeolog.
Arkeolog. Arkeolog dia. Dia baca apa prasasti. Prasasti, iya. Oh, yang manuskrip itu ya? Iya, arkeolog berarti dia kan. Arkeolog. Iya. Oh. Jadi pantesan. Iya. Semua dijawab oleh Geologi. Geologi. Bisa terjawab semuanya ya. Iya. Sejarah bumi ini ilmu alam. ilmu alam bener. Ilmu pengetahuan alam. Sumber daya bumi. IPA ini bener. Iya. Tapi sayangnya kurang terkenal ya jurusannya. Iya. Kalau geologi dipakai buat ini ya perminyakan ya sebenarnya. Karena orang lebih Iya. tahu misalnya ke minyak gitu kalau iya. jurusan ya. Iya. Teknik. Maksudnya ini digunakan untuk keperluan komersil, banyak ya minyak, nyari nyari tambang-tambang. Tambang logam, non logam. Nah, ya, Itu semuanya geologi bisa ya. Geologi semua, iya. Sekarang juga nyambung ke air, hidrogeologi namanya. Ngapain? Nyari apa? Nyari air. Nyari air. Itu kemarin Aqua misalnya kan, tahu titiknya di mana tuh, bornya dan lain-lain, Iya. itu geologi yang belajar. Hidrogeologi namanya. Oh. Ketek. Ada juga yang nyambung ke arah sipil, itu geologi teknik. Ngapain? Ya membantu orang-orang sipil lah, bikin jembatan atau misalnya kestabilan suatu daerah atau lereng atau apa. Nah itu geologi juga ada cabangnya begitu. Oh. Kalau yang tambang tuh apa jurusan kuliahnya? Berarti ya geologi ya? Ada teknik pertambangan. Teknik pertambangan ada teknik ya? pertambangan, teknik perminyakan. Iya, perminyakan. Kalau mereka ada. lebih ke memang saat ditambangnya dan pengolahan lah sedikit. Bukan nyarinya. Kalau ini Bukan nyari. eksplorasinya, kalau Eksplorasi geologi. ya, nyari. Ya. Kalau pertanyaannya di mana kita bisa nambang, nah itu Itu geologi. Kalau udah ketemu nih, Baru ditambang, kita panggil anak teknik pertambangan, teknik perminyakan, Iya. itu baru. Iya. mereka yang Oh, iya sebenarnya ya geologi lebih. Habis itu luas. gimana cara membangun fasilitasnya, teknik sipil, arsitektur, Iya, teknik yang menguasai. kimia juga. nanti ada pengolahan bahannya kan, pemurnian, Teknik industri, metalurgi. teknik Elektro. industri. Elektro untuk alat-alatnya. Alat. Kayak si Jehan. Iya, alat-alatnya. Teknik mesin untuk Iya. Terus gimana distribusinya? Teknik transportasi, yang kemarin. Industri. chain. Kemarin industri Iya. itu. supply chain, dia lagi logistik. Ngejualnya Teknik kemana? semua. Ngejualnya orang marketing sama ekonomi. Nah. Itu dia. Semua. Marketing yang social studies nunggu kalau udah jadi Iya. barangnya. Tapi social studies penting nih. Kalau kan kita misalnya ada beberapa daerah yang memang sosialnya dinamis nih. Nah, itu kan perlu orang sosial. Iya. begitu. Misalnya mau eksplorasi daerah ini Iya. tertentu kan ada orangnya di situ. Orang geografi tuh. Geografi Siapa manusia. kemarin? Juga ada kan yang Ada. geografi? Manusia. Geografi manusia. Iya. Sama yang penting antropolog sekarang. Antropologi itu apa sih? Sama tuh. Manusia Ilmu tentang juga manusia kan? juga itu lebih ke manusia antropologi itu. Iya. Nah. Jadi kalau kita mau bikin pabrik di sini, dampaknya sama orang-orang sekitar itu Iya. bisa diprediksi segala macem ya. Berarti pas ya emang yang tadi kan Akita daerahnya dulunya tambang ya. Ya, Banyak tambang jadi emang jurusannya di situ juga yang terkenal yang jurusan gitu-gitu kali ya. betul. Memang. Geologi dan lain-lain itu Ya, ya. dulunya Akademi Pertambangan Iya. perminyakan dia. Makanya Berkembang pas jadi universitas. pas geologi belajar di situ pas jadinya di Akita emang. Berarti baru banget nih kelar nih. Baru Maret kemarin, Cing. Maret. Alhamdulillah. Baru banget. Sekarang sebagai Sekarang pengajar, Cing. Di Universitas Pajajaran. di Pajajaran. Oh kembali ke Unpad. Kembali ke Unpad. Kembali ke Alma Unpad. mater. Mengajar apa? Mengajar petrologi. Karena Yang batu ya. Batu. Batu, ya. Ya. Batu. Tapi di jurusan geologi Jurusan geologi, ya. untuk S1. Untuk S1 sekarang. Untuk S1. Oh, Saya mungkin ke depan sih, semoga lah. Untuk S2 SD. S2-nya ya. Ya. Oh ngajar sekarang. Yoi. Di Nangor berarti kembali ke Di Nangor. Nangor, ya. Kembali ke Jatinangor. PNS. Non-PNS. Non PNS. Dosen tetap non-PNS. Dosen tetap. Sama kayak kemarin. Siapa? Arya. Iya betul. Yang kemarin banget. Dosen tetap non PNS. Sekarang sistemnya banyak yang seperti itu ya. Iya. Oh. Dan lebih fleksibel bisa kemana-mana ya. Ya. Oh. Berarti ini benar-benar baru habis dari Jepang, baru ngajar di Betul. baru ya. Tahun ini. Baru ngajarnya baru banget sebenarnya per Agustus inilah. Bagus ya. Ini baru banget ya. Tinggal di Bandung berarti nih. Tinggal Cimahi. Oh di Cimahi. Takut dimarahin sama orang Bandung. Cimahi bukan Bandung ya. Iya, Bandung. bukan Bandung. Cimahi Nangor berarti nih terus rutenya. Iya, Cimahi Nangor. Cimahi Sementara Nangor. gitu ya, Cimahi Nangor. Lumayan. Lumayan. Pakai bis sih. Enak lah. Bis oh bis ini. Damri. Damri sekarang namanya Transjabar.
Oh, Transjabar Transjabar ada. Dulu ada Cimahi Jatinangor ada dulu langsung. Sekarang udah berhenti ya itunya. Oh, ada Trayeknya. Cimahi Dulu ada. Jatinangor. Iya. Dulu waktu masih Sundaland, waktu masih. Oh, masih Wow. yang antar manusia purba itu. Iya, waktu masih nyambung dulu. Iya. Nangor sama Cimahi masih nyambung dulu tuh. Iya. Berarti anak Bapak Aing. Uish, Iya dong. Kayak dia anak Bapak Tapi Aing. kan lagi di Sumatera. lagi di sana. Lagi Lagi ini, ke sana sama bantu-bantu, Cing. Iya. Bantu-bantu lah. Iya, Kan mau iya. bangun kampung dia di Padang katanya. Iya. Mau dibangun ulang sama dia. Iya. Iya. Karena Jawa Barat sama Aceh itu ada dua yang mengaitkan kata Pak Kadep. Apa tuh? Cut Nyadin makamnya di Sumedang, sama rambutan yang paling disuka orang Jawa Barat rambutan Aceh. Emang iya? Ngomong gitu dia, gue dengar. Gue baru tahu ada rambutan Aceh. Rambutan Aceh ada. Oh, ada ya? Enak? Iya, enak. Rambutan Aceh. Iya, iya. Ya begitulah. Oke lah kalau begitu. Terima kasih sudah memperluas wawasan kita Yes. tentang geo. Geo itu ternyata bukan batu, Bumi. bumi. Geologi. Yang Kalau batu itu Lito. lito dan petro. Petro. Dua doang ya? Istilahnya. Sementara. Sementara, ya. Untuk pertemuan hari ini itu dulu. Jangan terlalu banyak dulu. Tapi ada 3 jenis batu. Sedimen, Sedimen, beku, beku, metamorf. metamorf. Apal udah gua langsung. Ya. Yang diteliti diceletu adalah metamorf. Metamorf. Karena berubah. Ya, ya, ya. Jadi dataran dulu bisa aja itu laut atau Yes. laut bisa aja dulu itu dataran. Iya. Daratan. Itu terjadi karena dinamika dari lempeng bumi. Ya, semua bergerak. Ada yang begini, seduktif, Subduksi. subduksi. Ada yang sejajar. Karena sama masa beratnya. Iya, Cak. yang sejajar itu jadi Himalaya. Jadi salah satunya jadi gunung. Kan? Iya. Yang ini juga jadi gunung yang ke bawah. Iya. Tapi pakai ini dulu. Iya, pakai magma. Berarti yang nanya dikit. Berarti yang nabrak kayak gini tidak jadi gunung berapi, Bisa juga ada yang jadi gunung, tapi lebih kebanyakan jadi pegunungan, rentetan. tidak berapi. Tidak berapi. Tapi sebagian bisa ada yang berapi. Bisa aja. Tapi kebanyakan deh rentetan gunung. Itu habis baterainya. Sampai habis. Oh, berapa habis lama Oh kita? enggak. Padahal kita pernah 3 jam aja nggak habis. Berapa? 1,5 jam baru. Seru ya, Cing. Seru, iya. Berarti emang itunya aja tinggal dikit tadi. Cek. Iya, berarti Aman ya. Ya. aman Pak Dion? Oke. Berarti ada yang jadi api juga, ada yang Ada yang pegunungan Aja. aja ya namanya. Orogenik namanya, pegunungan. kebanyakan jadi pegunungan aja. Ya, pegunungan aja. Kalau yang ke bawah tadi kan jadi api tadi Jadi, kan. ya, jadi magma. Yang apa? Jadi magma. Magma. Subduksi itu. Subduksi, iya, Itulah yang jadi magma. Ya. Oh. Kalau yang ini apa namanya? Yang ini collision. Collision. Tabrakan aja. Tabrakan. Himalaya. Dan kita juga ada di Papua. Makanya ada Jaya Wijaya. Kebanyakan tidak berapi Nah. atau tidak meletus Tidak jadi. meletus, ya, ya, ya. Mas- Oke, terima kasih Mas Rinaldi. Thank you. Dokter Rinaldi. Mudah-mudahan Dokter Rinaldi sehat terus. sehat, Amin. lancar-lancar, Terus lancar-lancar semuanya. semua Amin. rencana Semoga manfaat. urusannya. Amin. Oh, ini pasti manfaat. Paling nggak kita memperluas cakrawala. Yes. Tentang geologi. Anak-anak IPS ini. Lu IPA sih. Ya tapi IPA gue cuma 3 tahun. Oh iya. Setelah itu gue IPS. Iya, kita ilmu-ilmu sosial ini Ilmu jadi sosial terbuka. ini iya betul. Soal alam seru soalnya nih. Nggak, soalnya nggak pusing kayak ilmu, maksudnya bukan nggak pusing ya. Iya. Ilmu lain tuh kan kayaknya Gue yang kita kemarin asing pusing. banget. Yang kemarin gue pusing. Iya asing banget. Kalau ini kan kita kan gunung, Iya. apa mungkin kita masih agak kebayang Iya, gitu gitu ya, bentuknya. bendanya Iya, kebayang. bendanya kebayang magma. Oh gini. Kalau yang kemarin-kemarin ya Iya, iya. lebih paham gitu. Oke lah kalau gitu sampai ketemu lagi di HOI Pilar Kelima Demokrasi. Kritik tanpa Tahu solusi. tapi tidak mengerti. Karena kami HI On the weekend. dan geologi dan batu. dan batu, lito dan petro. Lu sebenarnya kalau penonton setia channel ini ya, Ya. lu tuh
kocak dapet, ilmu dapet. Banyak banget yang lu nonton podcast selain lu perhatiin aja narasumbernya. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaannya, kadang-kadang narasumbernya belum selesai udah dipotong nanya lagi. Jadi masalahnya nggak kelar. Dan lagi, Sing Abdel itu semuanya padahal kadang-kadang nggak ngerti nih sama apa narasumbernya, tapi dia tuh pertanyaannya selalu tepat dan cenderung mewakili gitu. Ini emang pemain sih kalau Manis. Lu sayang banget dah. Gua tuh ngikutin semua. Yang ada mau narasumbernya siapa? Dengerin di motor gini, emang tiba-tiba udah sejam. Lu membership dah. Lu bedain nama Sing Abdel cara nanya ke narasumber, lu bedain. Kocak dapet, ilmu dapet. Gini contoh Abdul deh. Sing Abdel ibaratnya kan tanda kutip. Apa sih Sing Abdel tahu apa sih Mobile Legends? Tapi pertanyaannya tahu. Seakan-akan Sing Abdel main. Emang itu rank berapa? Kalau yang emang itu abis Legends emang apa? Jangan kan? Padahal Sing Abdel nggak ngerti kan konteksnya. Artinya kocak dapat Ilmu dapet. Udah bisa tektokan. Nah, Sing Abdel ini.